Wah, ayah hebat. Ayah adalah Superman-ku. Lando, geng harimau hitam itu geng bawah tanah yang paling kuat dan kejam di kota Dinar. Jadi jangan ganggu mereka. Kamu bawa Jenny pergi aja. Mau pergi? Hari ini aku mau lihat darah. Kalian sekeluarga bakal aku kubur di sini. Marcel, kamu mau proyek kan? Mau uang kan? Aku mau tanda tangan. Gak perlu, kalau kamu mati, uangmu bakal jadi punyaku. Bawa Jenny pergi, biar aku yang ngurus masalah ini. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kalau nggak mau tanganmu hilang, bawa bawahanmu pergi sekarang. Sampai sekarang, kamu masih berani ngancam aku ya? Kalian semua, patahin tangan dan kakinya. Hei Marcel, aku ingetin kamu ya. Kalau kamu berani nyentuh sehelai rambut Lando, aku bakal habisin kamu meski harus kehilangan Maaf, semuanya. aku nggak bisa ditakut-takutin. Ayo, maju semuanya! Tenang aja, meski langit runtuh pun, ada aku di sini. Ternyata kamu hebat juga ya. Tapi kamu kira begini saja bisa ngelawan aku? Ayahku nggak takut sama kalian. Dia itu Superman. Superman? 200 orang bawahanku ada di luar. Bawa pisau, kira sakti aja. Bakalan dicincang habis. Kalau gitu, suruh 200 orang itu masuk. Biar aku habisi mereka semua. Lando, tutup mulutmu. Keluarga Miner nyuruh geng harimau hitam ngelawan Judy gara-gara nikah sama kamu. Buat apa kamu membual lagi? Apa Judy masih belum cukup tersiksa? Bu, udah. Aku yang mau nikah sama Lando. Marcel, aku setuju sama syaratmu. Aku bakal tanda tangan asal kamu nggak nyakitin Lando. Aku nggak setuju. Jangan bikin masalah lagi, Lando. Di luar ada 200 orang, memangnya kamu bisa menang? Ada 20.000 orang pun, aku nggak bakal kalah. Ibu nggak usah takut. Ayah itu kan Superman. Dia bisa ngelawan puluhan ribu orang sendirian. Iya. Udah, nggak usah bohong lagi. Dia mau sahamku tinggal aku kasih aja. Ini salahku juga. Kamu cuma bajingan yang suka mabuk-mabukan. Harusnya aku nggak libatin kamu. Aku udah bilang kan, aku bisa ngabisin geng harimau hitam ini. Lihat. Udah, jangan bohong lagi. Kalau kamu nggak peduli sama nyawaku, apa kamu nggak peduli sama Jenny? Iya, jangan sampai anak kecil lihat yang kayak gini. Nanti dia bisa kena trauma masa kecil. Gimana? Udah nyerah? Gak keras kepala lagi? Kamu tahu, hari ini kamu bakalan mati. Berisik. Tunggu sebentar ya. Biar aku urusin orang-orang di luar dulu. Dia nekat juga ya. Dia berani ngelawan 200 bawahanku sendirian. Bawahanku ada di luar semua. Kalian dengar ya? Cepat cincang dia sampai hancur! Lando, Gawat. Kita dicelakain bajingan ini. Habis dia mati, selanjutnya giliran kita. Lando. Ibu, jangan takut. Ayah pasti bakal ngalahin semua orang jahat. Ayah nggak bakalan bohongin aku. Marcel, aku mau tanda tangan yang kamu mau. Cepat suruh mereka berhenti. Udah terlambat. Sejak dia provokasi kami, nasibnya udah ditentuin. Harusnya dia bangga bisa mati di rumahnya sendiri. Ayo cepat, bawa tangannya ke sini. Mau aku pakai buat minum arak.
Kamu gak bisa minum araknya hari ini. Lando, kamu gimana? Gak apa-apa, ini darahnya mereka. Tapi mereka punya 200 orang. Marcel cuma ngomong besar. Udah ibu bilang kan, kalau sampai 200 orang, mana mungkin dia bisa kembali hidup-hidup. Cuma ada 197 orang. Kamu ngalahin 197 orang. Kalando, salah Kalando. Tolong kasih aku kesempatan. Aku bakal jadi orang baik, Kak. Aku udah ngasih kamu kesempatan, tapi kamu gak ambil. Jadi, kamu mau mati kayak apa? Aku sadar aku salah. Aku gak mau mati, Kak. Bu Judi, tolong bantu aku, Bu. Aku janji gak bakal ganggu kalian lagi. Tolong bantu aku, Bu. Aku gak mau Marcel mati, itu cuma Bu. anjing suruhan. Gak perlu ngelakuin kejahatan cuma gara-gara dia. Iya. Aku ini memang anjing, Bu. Aku bisa jadi anjingmu. Aku bakal nurut semua perintahmu. Kamu gak pantas jadi anjingku. Bawa orang-orangmu pergi dari sini. Oke. Aku pergi. Ayo, cepat. Bu, sekarang ibu percaya aku bisa ngelindungin Judy dan Jenny kan? Nggak segampang itu. Kamu bisa ngelawan 200 orang, tapi kalau 10.000, keluarga Minette itu penguasa kota Dinar. Ini baru masalah yang paling kecil. Masalah selanjutnya, nggak bisa diselesain pakai pukulan aja. Bu, udah nggak apa-apa kok. Ayo kita pergi makan, Jenny udah lapar. Makan. Lebih baik kalian siap-siap makan makanan terakhir. Jeremy, ngapain kamu kesini lagi? Aku mau lihat gimana kalian bisa keluar dari sini. Mimpi sana. Kamu kan udah tanda tangan penyerahan saham. Ngapain keras kepala lagi? Siapa yang bilang aku nanda tangani penyerahan saham? Aku nggak bakal ngasih saham grup Wardoyo. Masih nggak nyerah kalau belum mati. Tunggu aja. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Apa Marcel belum bawa orang ke sini ya? Maksudmu bapak besar itu ya? Dia bawa orang banyak banget, tapi dipukul sama ayahku sampai kabur. Nah, kamu nggak tahu apa-apa. Satpam ini ayah baru yang kamu cariin untuk Jenny ya? Sampah kayak kamu mau ngehajar Marcel si raja bawah tanah. Mau aku bantu patahin kakinya nggak? Udahlah, nggak usah sok tangguh di depanku. Pasti Marcel dan yang lain lagi nggak sempet. Kebetulan Pak Mario juga nyesel ngajak mereka. Padahal nggak perlu. Sana pergi, bilang ke Mario, suruh dia jaga sikap. Kalau enggak, bakal aku bakar dia. Judy, kamu masih ngigau ya? Kamu nggak pantas ngapa-ngapain di hadapan keluarga Miner. Apalagi ngebakar dia. Bu Judy, ini gawat. Keluarga Miner nggak cuma batalin kerja sama kita, tapi juga batalin partisipasi kita di asosiasi bisnis Jokon. Dengar nggak Judy? Kamu ini cuma dianggap mainan yang cantik. Mario bisa nentuin hidup dan mati. Ini cuma awalnya aja. Tanpa keluarga Miner, aku tetap bisa ngembangin grup Wardoyo. Dasar keras kepala. Biar aku lihat gimana kamu bakal jelasin ke pemegang saham lain. Di rapat dewan direksi besok, aku bakal bikin kamu nyerahin posisi presiden ke aku. Judy, kalau keluarga Miner nggak mau kerja sama lagi, uang kita nggak cukup buat nerusin proyek Borita. Waktu rapat, dewan direksi pasti bakal nyuruh kamu ngundurin diri. Gimana ini? Bu, tenang aja. Asal ada mitra baru, proyek Borita bakal lancar-lancar aja kok. Gak ada yang bisa nyentuh posisiku. Tapi kita harus cari kemana pihak yang bisa gantiin keluarga Miner dalam waktu sesingkat ini. Presdir grup Baxter, Frederick Norton, sekarang ada di Dinar. Asal bisa ketemu dia, semua pasti beres. Tapi Kamu mau kerja sama dengan Frederick? Aku bisa kok ngenalin kamu. Bapak bisa hubungi Pak Frederick? Untunglah. Sonia, kamu percaya omong kosongnya? Kalau dia kenal Pak Frederick, aku bisa bikin Pak Frederick hormat sama aku. Dia emang harus hormat sama kamu. Wah, ayah hebat banget ya. Lando, bawa ibuku dan Jenny pergi makan dulu. Aku mau keluar sebentar. Udah sayang. Cepat siapin mobil. Aku mau ketemu Pak Frederick. Bu Judy, aku sudah hubungi sekretarisnya Pak Frederick. Dia nggak ada di hotel. Katanya dia nggak punya waktu buat ketemu ibu. Kita pulang dulu aja. Besok balik lagi.
Aku harus ketemu Pak Frederick. Ayah, ayah bisa ajarin aku kungfu nggak? Aku mau hebat kayak ayah supaya bisa ngelindungin ibu. Anak pintar, kira-kira ayah bisa ngajarin apa ya ke kamu? Ayah ajarin jurus pisau terbang aja gimana? Wah, itu hebat nggak ya? Hebat dong, jurus pisau terbang bisa ngalahin musuh yang kuat dari mana aja. Bu Judy, ini sudah malam. Ibu istirahat dulu. Masalah Pak Frederick, kita pikirin lagi besok. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Suruh orang untuk ngawasin Pak Frederick. Gimana pun caranya, aku mau ketemu dia. Meski aku harus ke toilet. Ini satu-satunya kesempatan grup Wardoyo. Baik, Bu. Aku kerjakan. Ayo ayah, aku mau belajar. Oh, baiklah. Ibu, ayah hebat banget loh. Jurus pisau terbangnya hebat banget. Hebat aku aja banget. mau belajar. Kamu pergi ketemu Frederick. Sebenarnya aku akrab sama dia. Kalau kamu mau kenalan, aku bisa panggil dia ke sini. Hah? Jadi kamu mau bilang kalau kalian pernah jaga pintu bareng? Kalau jaga pintu nggak pernah, tapi gerbang negara pernah. Mau nggak? Bualanmu itu bisa nipu Jenny, tapi aku nggak bakal ketipu. Aku capek. Kamu temenin dia main. Aku mau mandi dulu. Lando memang suka membual, tapi sejak dia datang, Jenny jadi senang banget asal dia bisa menjaga Jenny. Aku jadi bisa fokus untuk ngurus perusahaan. Judy, kamu nggak apa-apa? Oh, siapa yang suruh kamu masuk? Aku tadi dengar kamu teriak dari bawah. Aku kira kamu kenapa-napa, jadi aku langsung naik. Ternyata kamu lagi mandi. Aku nggak apa-apa. Tutup pintunya. Oh, Aku suruh kamu keluar dan tutup pintu. kamu nggak apa-apa? Memangnya bisa kenapa? Hidungmu mimisan. Beneran nggak apa-apa nih? Oh, aku kebanyakan makan sup ayam kampung. Makanya kebanyakan darah. Gak usah kaget, cepat keluar. Bahaya banget. Hampir aja aku lepas kontrol. Tapi ternyata badannya Lando bagus juga ya. Ngapain balik lagi? Enggak, aku mau mastiin sesuatu sama kamu. Udah aku bilang aku nggak apa-apa. Tadi kamu bilang mau kenalan sama Frederick kan? Aku akrab sama dia. Bisa dibilang rekan kerja. Terus kenapa? Aku ngerasa bersalah karena kamu udah ngebesarin Jenny sendirian selama ini. Jadi aku mau bantu kamu dalam hal ini. Kamu keberatan nggak? Bajingan. Kalau mau ngintip aku mandi, cari alasan yang lebih bagus. Kamu pikir aku bodoh apa? Aku nggak bermaksud begitu kok. Masih ngebantah lagi? Jurus pisau terbang. Ayah, ibu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, tapi ayah yang hampir kenapa-napa. Emang ayah kenapa? Gimana caranya ya? Halo? Halo, Pak Lando. Aku dapat kabar baru soal pembunuh kakakmu, Pak. Aku mau lapor langsung. Aku lagi jaga anak di Wakama nomor 8. Datang aja ke rumahku 20 menit lagi. Baik, Pak Lando. Jangan banyak tanya masalah orang dewasa. Ayo kita main ya. Jenny, ayah perlu kerja sebentar. Kamu main sendiri di sini, oke? Oke, ayah. Ayah pergi kerja aja. Jenny bakal nungguin ayah di rumah. Anak pintar.
Orang itu nggak ngintip aku kan? Pak Frederick, kenapa dia kesini? Mau nyari aku ya? Aku harus cepat-cepat. Salam Pak Lando. Nggak usah gitu. Cepat, kamu dapat info apa? Dari petunjukmu, kami tahu kalau gambar heksagram ini punya organisasi jahat rahasia. Dan ini logonya Hydra. Anggota Hydra menato heksagram ini di badan mereka, Pak. Logo Hydra? Nggak pernah dengar. Mereka ngapain? Mereka itu sarangnya kejahatan, termasuk jual organ manusia. Tapi semuanya sangat tersembunyi, Pak. Dan ada banyak organisasi cangkang. Mereka nggak pernah muncul sebagai Hydra. Jadi susah untuk diselidiki. Jual organ manusia? Pantas jantung kakakku waktu itu nggak ada. Frederick, kurang dari 1 bulan lagi ada peringatan 10 tahun kematian kakakku. Kamu dapetin pembunuhnya sebelum hari itu. Aku mau balas dendam buat kakakku. Supaya arwahnya bisa tenang. Baik, akan aku selidiki secepatnya, Pak. Sebentar. Ada apa lagi, Pak Lando? Udahlah. Judy nggak suka aku bantu. Nggak usah ikut campur lah. Pergi aja. Baik, Pak. Kamu mau kemana? Pak Frederick mana? Pak Frederick mana? Pak Frederick yang mana? Presidir grup Baxter, Frederick Norton, yang datang tadi. Oh, Pak Frederick. Sudah aku suruh pergi. Apa? Kamu tahu aku udah habisin uang berapa demi ketemu Pak Frederick? Aku udah ditolak 7 kali. Diremehin dan diketawain. Akhirnya dia tersentuh dan datang sendiri. Tapi kamu malah ngusir dia. Tenang dulu ya. Cuma dia yang bisa nyelamatin perusahaanku. Memangnya aku bisa tenang kalau kamu usir dia? Aku telepon dia aja suruh kesini, oke? Dia itu presidir yang hartanya ratusan triliun. Kamu mau manggil dia kesini abis kamu usir? Kamu pikir dia anjing peliharaanmu? Kamu jangan keterlaluan. Dia emang kerja buat aku, tapi kalau dibilang anjing itu agak kasar kan? Lando, kayaknya aku punya utang budi sama kamu di masa lalu ya. Sekarang kamu datang buat menghukum aku kan? Nggak gitu. Kalau kamu nggak percaya, aku suruh dia balik lagi sekarang. Udah diam. Pasti aku orang paling bodoh di dunia kalau sampai percaya sama kamu. Aku kasih tahu ya, nggak usah ikut campur urusan kerjaanku lagi. Kalau ada yang datang ke sini, cepat kasih tahu aku. Ya. Judy. Ayah. Ayah jangan marah sama ibu ya. Ibu bukannya sengaja marahin ayah kok. Ayah nggak marah sama ibu kok. Ibu yang marah sama ayah. Ini semua adalah salah Om Jeremy. Dia orang jahat, bikin kerjaan ibu bakal hilang besok. Dan besok kita harus tidur di luar. Ayah, Jenny nggak mau tidur di jembatan. Tenang aja, kan ada ayah. Nggak ada yang bisa gangguin ibu. Besok ayah mau ke rapat dewan direksi bantu ibu beresin masalah. Ayah nggak bakal biarin Jenny tidur di jembatan. Asik, besok aku pergi sama ibu. Ayah harus bawa Pak Frederick buat bantuin kami semua ya. Iya dong. Janji. Kalau udah janji, nggak boleh ingkar. Yang ingkar janji bakal jadi kodok. Bu Judy, kami sudah bolak-balik hubungin Pak Frederick, tapi sama sekali nggak dijawab. Rapat dewan direksi sudah mau dimulai. Sekarang bagaimana, Bu? Tadi malam Pak Frederick sudah datang ke rumah, tapi Lando malah... Sekarang kita cuma punya kartu terakhir. Semoga pemegang saham nggak ketipu Jeremy dan mau terus dukung aku. Maksud Ibu soal persetujuan Pak Willy buat gabung? Iya, kalau ada dukungan ahli teknis kayak Pak Willy, hambatan teknis proyek Burita pasti bisa cepat beres. Perkembangannya juga bakal naik 30% ke atas. Asal mereka kasih aku waktu sebulan, aku pasti bisa dapat investasi yang cukup. Hei Judy, kenapa kamu bawa anak kecil ke rapat dewan direksi hari ini? Kalau jaga anak, mending pulang aja. Waktu ayahku meninggal, dia ngasih 10% saham grup Wardoyo ke Jenny. Dia juga pemegang saham grup Wardoyo. Kenapa nggak boleh datang? Kamu ini nggak masuk akal. Kakek, emang Jenny nggak boleh di sini ya? Oh, boleh dong.
Jenny di samping kakek saja ya. Oke. Kakek, kok kakek dukung dia sih? Sudah aku bilang berapa kali, jangan panggil kakek di kantor. Ray, aku terlalu hormat ke kamu ya. Kurang ajar, berani ngomong kayak gitu. Aku emang mau ngomong gitu. Aku udah hormat dan manggil kakek. Kalau aku nggak hormat, aku panggil tua bangka. Hei Jeremy, kamu mau berontak? Emangnya kenapa? Di belakangku ada keluarga Miner. Kepala keluarga kayak dia yang nggak punya kekuatan, nggak bakal bisa neken aku. Jody, ini surat pembatalan kerjasama dari keluarga Miner. Kamu presidir grup Wardoyo. Hari ini kamu harus kasih kami penjelasan. Kalau grup Miner mau batalin kerjasama, itu urusan internal mereka. Apa hubungannya sama aku? Pak Mario sudah 8 tahun ngejar kamu. Tapi kamu malah nikah sama Lando, si satpam itu. Kamu bikin Pak Frederick malu sampai ngebatalin kerjasama. Tapi masih nyalahin orang lain. Milih pasangan itu hakku ya. Kalau grup Miner mau batalin proyek triliunan gara-gara hubungan tanpa perasaan ini, berarti mereka bukan mitra kerja yang baik. Demi suksesnya proyek Borita, kami sudah investasi aset puluhan triliun. Kalau sampai gagal, grup Wardoyo pasti musnah. Proyek Borita juga nggak bakal berhasil tanpa dukungan dari raksasa kota Dinar, grup Miner. Sekarang kamu masih berani ngukit soal hak? Hakku nilainya berapa sih? 8 tahun ini aku berhasil mimpin grup Wardoyo dari harga pasar 2 triliun sampai sekarang 60 triliun. Aku bisa bawa grup Wardoyo keluar dari krisis. Caranya gimana? Coba jelasin ke aku. Caranya gimana? Kalau kalian kasih aku sebulan buat ngumpulin investasi 10 triliun, kita bisa nutup investasi yang ditarik grup Miner dan mastiin kelancaran proyek Borita. Dasar konyol. Kamu mau jual diri pun nggak bakal bisa nutupin kekurangan 10 triliun itu. Sekarang pilihanmu cuma satu. Serahin posisi presidir grup Wardoyo ke aku, terus cerai sama Lando, dan minta maaf ke Pak Mario. Dengan begitu, aku bisa ngebujuk keluarga Miner buat balik bekerja sama dan bantu grup Wardoyo. Om jahat, jangan paksa orang tuaku cerai dong. Diam! Anak haram, jangan ikut campur. Kalau Om ganggu ibu, aku nggak bakal sopan lagi sama Om. Pergi sana, dasar anak haram. Jeremy, jangan kayak gitu. Aku nggak bakal cerai sama Lando. Si Satpam Lando itu bahkan gak pantas dibandingin sama bulu kaki Pak Mario. Pak Mario bisa nerima masa lalumu, kamu udah beruntung, ngerti nggak? Nikmati aja keberuntungan itu sendiri. Kayaknya aku yang harus mutusin ya. Menurutku, mending kita turunin Bu Judy dari posisi presidir, biar aku yang ambil alih. Siapa yang setuju? Siapa yang gak setuju? Aku setuju Pak Jeremy buat jadi presidir. Bu Judy, pikirin kepentingan orang banyak. Jangan melihat grup Wardoyo, jangan ke kehancuran tanpa ngapa-ngapain. Kalian nggak bisa lebih percaya sama aku. Bukan nggak percaya, tapi kita nggak bisa taruhan. Iya Bu Judy, sekarang ini keluarga Miner yang paling cocok. Judy, kamu dengar kan? Aku presidir yang paling pantas dipercayai sama mereka. Jeremy, kamu malah bantu orang luar buat nindas keluarga kita. Dasar tua bangka, kamu nggak pantas ikut campur. Dia udah nikmatin banyak sumber daya grup Wardoyo. Sekarang dia harus bayar. Cewek, memang cocok buat mainan aja. Kamu, Judy, aku tanya sekali lagi ya. Kamu setuju atau enggak? Ibu, kakek, jangan takut ya. Nanti waktu ayah datang, Om jahat nggak bakal berani sama kita. Ayahmu itu satpam gak guna. Memangnya dia bisa ngeluarin 10 triliun buat bantu ibumu? Tapi ayah bilang Pak Frederick yang kaya itu bakal nurut ke ayah. Dan nanti ayah bakalan bawa Pak Frederick ke sini. Ayahmu bilang begitu? Iya, Kek. Ayah udah janji kok sama Jenny. Nggak mungkin kan ayah bohong. Kalau gitu kita lihat aja. Apa iya Pak Frederick, presiden grup Baxter yang hartanya ratusan triliun itu berani ngelawan keluarga Miner? Cuma gara-gara satpam itu. Pasti gara-gara ayahku hebat kan? Ayahku kan Superman. Pintar bertarung, bisa jinakin bom nuklir pakai tangan kosong. Jenny, gak usah ngomong lagi. Anak kecil gak usah ikut campur. Tapi ayah beneran udah janji ke Jenny kok.
Udahlah Judy, buang aja harapanmu itu. Kamu kira aku nggak tahu? Kamu pergi ke tempat keluarga Baxter 7 kali buat nyari Pak Frederick. Tapi nggak dibolehin masuk. Tapi aku dan Pak Mario udah makan malam dan ngobrol bareng sejak hari pertama dia datang ke kota Dinar. Mana mungkin Pak Frederick melawan keluarga Miner demi kamu? Judy, kalau nggak punya uang cepat tanda tangan kontrak ini. Jeremy, kamu udah gila ya? Om jahat, jangan ganggu ibuku. Kalau berani ganggu, aku bakal pakai jurus pisau terbang. Jurus pisau terbang apaan? Hari ini aku juga bakal habisin kamu supaya Pak Mario nggak perlu repot-repot. Hari ini, yang berani nyentuh putriku, bakal aku habisi. Lando, Maaf ya, aku telat karena macet. Nggak apa-apa kan? Ayah, orang jahat itu ganggu ibu terus. Katanya ada yang maksa istriku mundur cuma gara-gara uang 10 triliun ya? Cuma 10 triliun? Berlaga banget kamu. Kamu punya 10 triliun? Cuma 10 triliun. Buat aku itu cuma angka. Aku kasih uang itu. Dasar pembual. Satpam kayak kamu berani bilang 10 triliun segampang itu. Nyalamu itu dari mana? Aku! Pak Frederick? Kenapa Frederick Prestige Group Baxter kesini? Apa dia tersentuh ketulusan si Jalang ini? Pak Lando sudah angkat bicara. Jadi aku keluarin uang 10 triliun. Pak Frederick, maksudmu kamu mau investasi 10 triliun ke grup Wardoyo? Frederick, nggak usah bertele-tele. Tanda tangani kontraknya. Lando! Beraninya kamu nggak sopan gitu ke Pak Frederick. Kamu nggak anggap dia sama sekali. Hah, Pak Frederick, selamat datang di grup Wardoyo. Bapak datang cari aku ya. Maaf nggak sempat menyebut Bapak tadi. Memangnya kita kenal? Minggu lalu kan kita makan bareng, Pak. Aku Jeremy yang ada di samping Pak Mario. Aku nggak kenal. Diam kamu. Lando, Pak Frederick sampai berdiri, tapi kamu malah duduk. Kamu benar-benar nggak menghargai Pak Frederick ya? Kalau ku kasih kursiku, coba tanya dia. Memangnya dia berani duduk? Judy, ini suamimu yang baik. Kalau dia sampai bikin Pak Frederick tersinggung, kalian berdua bakal jadi musuh grup Wardoyo. Tersinggung apanya? Di hadapan Pak Lando pasti aku harus berdiri. Kamu nggak berhak ikut campur. Lebih baik kamu keluar dari sini. Pak Frederick, cepat bikin pernyataan. Grup Baxter sangat tertarik dengan proyek Borita kalian. Kami mau investasi 20 triliun. Apa kita bisa kerjasama? Investasi 20 triliun? Asal proyek Borita bisa dapat untung 10%, itu masih kurang 40% dari yang grup Miner mau. Ya benar, asal kamu mau tanda tangan. 20 triliun bisa langsung ditransfer ke rekening grup Wardoyo. Lando, kamu beneran kenal Pak Frederick ya? Sudah ku bilang kami ini rekan kerja. Kamu nggak percaya. Hore, ayah memang Superman. Sekarang Jenny percaya. Kamu pernah jadi satpamnya Pak Frederick? Aku bakal kasih pernyataan. Aku mau Bu Judy tetap jadi presiden grup Wardoyo. Siapa yang setuju? Siapa yang keberatan? Aku setuju. Aku setuju. Aku keberatan. Keberatan nggak diterima. Kalau Bu Judy nggak keberatan sama isi kontrak ini, silakan tanda tangan. Pak Frederick, besok aku mau bikin konferensi pers buat ngumumin investasi grup Baxter dan rencana tahap kedua proyek Borita ke publik. Semoga Pak Frederick bisa datang ya. Oke, aku pasti datang. Pak Frederick, proyek Borita itu diajuin keluarga Miner. Kalau kamu investasi ke judi, berarti Bapak ngelawan mereka. Pikir dulu baik-baik. Buat apa grup Baxter mikirin keluarga Miner waktu mau investasi? Ternyata di kota Dinar masih ada yang berani ngelawan keluarga Miner ya? Hah? Pak Mario. Frederick, kayaknya tanganmu terlalu panjang ya. Sampai datang ngambil makanan dari keluarga Miner. Pak Mario, akhirnya Bapak datang. Frederick dari grup Baxter mau hancurin rencana Bapak. Kenapa? Memangnya grup Baxter gak boleh makan? Grup Baxter memang cukup berkuasa. Tapi ini kota Dinar. Kota Dinar punya keluarga Miner. Di kota Dinar, semua orang harus tunduk sama aku.
Kamu juga, Judy. Kesabaranku padamu sudah sampai batasnya. Aku kasih kamu 3 detik. Cepat cerai dari satpam itu, terus jadi peliharaanku. Kalau enggak, aku bakal bikin tempat ini penuh darah tanpa ada yang sisa. Aku juga kasih kamu 3 detik buat pergi dari hadapanku. Atau kamu bakal mati. Mario, kamu berani kayak gini di siang bolong? Sepertinya kamu ini benar-benar gak ngerti hukum ya? Di kota Dinar, keluarga Miner itu hukumnya. Pak Frederick, kamu beneran mau ngelawan keluarga Miner cuma demi satpam ini? Selama ada aku, jangan ada seorang pun yang berani nyentuh Pak Lando. Yang lain takut sama kamu, tapi aku enggak. Di kota Dinar, keluarga Miner sudah kaya raja. Kalau grup Baxter lebih kaya pun, selama aku nggak setuju, kamu gak bakal bisa keluarin uang sedikit pun. Hexagram. Keluarga Miner ada hubungannya sama Hydra. Gawat. Ternyata Mario dan Pak Frederick bakal musuhan. Pak Frederick bukan tandingan Mario. Gak bakal bisa menang. Maju dan bunuh Frederick dan Lando si satpam busuk itu. Cepat lakukan! Kalau berani nyentuh aku bakal bunuh kamu dan semua keluarga Wardoyo. Justru kamu yang bakal mati. Ayah hebat, ayah hebat. Lando tolong, jangan gegabah. Iya kakek benar. Keluarga Miner itu yang paling kuat di kota Dinar. Kalau kamu bunuh dia, akibatnya nggak bisa dibayangin. Udah dengarkan bocah. Cepat lepasin aku. Kamu pintar berkelahi. Jadi aku kasih kamu kesempatan jadi anjing suruhanku. Kalau kerjamu bagus, aku bakal biarin kamu jaga-jaga di depan pintu. Waktu aku nidurin istrimu. Kamu gak punya kesempatan lagi. Pak! Lando! Beraninya kamu mukul Pak Mario. Tuhan aja nggak bisa ngelindungin kamu lagi. Lando, kamu bikin masalah besar, sadar nggak? Yang bikin masalah besar itu keluarga Miner. Jangan berbuat bodoh lagi, oke? Pak Frederick nggak punya kekuatan di kota Dinar. Kamu sudah ngelawan keluarga Miner. Mereka nggak bakal lepasin kamu. Lando, berani juga kamu ya? Aku beritahu kamu, udah aku bilang Tuhan aja gak bisa nolong kamu. Judy, kamu punya 24 jam buat bawa mayat Lando ke depan pintu rumahku dan minta maaf. Kalau enggak, aku bakal ngabisin keluarga Wardoyo. Ini bencana. Tenang aja, aku yang mukul dia. Biar aku yang tanggung akibatnya. Tapi itu keluarga Miner. Gimana kamu bisa nanggung? Bu Judy, gawat. Aku baru dapat kabar pihak yang masuk lahan komersil ke kita mau putus kontrak. Apa? Kok gitu? Kata presiden PT Gunatova, keluarga Miner mau ngeboikot seluruh kota Dinar. Jadi nggak ada perusahaan yang berani jual lahan ke kita. Mampus kamu Judy. Proyek Burita nggak bisa dipisahin dari faktor geografi istimewa kota Dinar. Tanpa lahan, proyek Burita bakal sia-sia dan gagal total. Biar aku lihat gimana kalian bakal ngelawan keluarga Miner sekarang. Emangnya kamu pikir kamu udah boleh ngomong apa? Oke, kamu memang kejam. Kalau memang kamu bisa bantu dia dapetin 10.000 hektar lahan industri. Tanpa lahan, aku mau lihat kalian bisa apa di konferensi pers besok. Ingat, kalian cuma punya 24 jam. Tenang aja, masalah lahan biar aku yang beresin. Gimana caramu beresin itu? Di seluruh kota Dinar, cuma ada beberapa keluarga yang punya lahan 10.000 hektar. Siapa yang berani ngelawan keluarga Miner dan jual lahannya? Pavilion Mekar bisnisnya jual beli lahan di seluruh negeri. Beli aja dari mereka. Pavilion Mekar? Itu sama kayak 4 keluarga besar di Jinggar. Penguasa tertinggi kedua di negeri Meris setelah Ginaga. Pavilion Mekar memang nggak takut sama keluarga Miner, tapi lahan itu bisnis utama mereka. Mana mungkin mereka mau jual ke kita? Kalau Miner mau habisi kita sampai ke akar, ini benar-benar jalan buntu. Gimana kalau kita pikirin syarat Pak Mario? Lagian bocah ini bukan siapa-siapa kita. Kita nggak perlu nentang keluarga Miner demi dia. Om jahat diam. Ayahku kan udah bilang punya solusinya. Solusi apa? Dia yang bikin masalah ini. Dia yang harus diserahin dan mati demi nebus dosanya. Cukup. Demi bantu aku, Lando sampai ngelawan Mario. Nggak mungkin aku nyerahin dia. Jadi Bu Judy mau ngorbanin grup Wardoyo dan mati sama dia. Kalian tenang aja. Aku pasti bakal kasih penjelasan soal masalah ini ke Dewan Direksi. Meskipun harus mati, aku nggak bakal ngerugiin grup Wardoyo.
bawa ini. Ingat, kamu cuma boleh bayar 2.000. Hanya boleh 2.000. Apa? Kamu suruh aku beli lahan 10.000 hektar cuma pakai uang 2.000? Jenny, ayah pergi dulu. Kamu temani ibu ya. Baik. Judy, si Lando itu sudah gila ya? Dia nyuruh kamu beli lahan dari Pavilion Mekar pakai kalung taring serigala. Iya, keluarga Miner aja harus tunduk sama Pavilion Mekar. Ayahku nggak gila kok. Yang ayah bilang itu sungguhan. Ibu, tolong turutin omongan ayah ya. Jenny, kamu ini masih kecil. Kamu nggak tahu seberapa menakutkannya Pavilion Mekar itu. Ayahku itu hebat banget tahu. Ayah bilang hari ini mau bawa Om Frederick datang. Dan beneran datang. Dia nggak bakal bohongin Jenny. Judy, kamu beneran mau pergi? Gimana kalau itu tipuan? Terus Pavilion Mekar malah ngehukum kita nggak bisa nanggung loh. Ini satu-satunya peluangku buat bangkit. Meski gagal pun, aku bakal tetap bertaruh. Ibu, aku juga mau ikut. Ayo. Judy, Cepat suruh orang selidiki keluarga Miner. Aku mau gerak-gerik keluarga Miner beberapa tahun ini. Ya, baik Pak. Bu Judy, mending kita pulang aja deh. Pavilion Mekar serem banget. Sama aja kayak cari mati. Pak Asman, mereka nggak mau angkat kaki. Mereka ngotot mau ketemu Bapak. Bapak itu ketua Pavilion Mekar di Kota Dinar, Pak Asman kan? Aku presidir grup Wardoyo, Judy Wardoyo. Ini kartu namaku. aku nggak peduli kamu presidir grup apa. Aku juga nggak peduli tujuanmu datang ke Pavilion Mekar. Sekarang, cepat pergi dari tempat ini. Pak Asman, kami datang buat bisnis. Grup Wardoyo kan kecil. Punya hak apa mau bisnis sama Pavilion Mekar? Kepala pengawas markas besar mau datang memeriksa kerjaan kita. Kamu malah biarin orang kayak gini masuk. Kamu mau aku celaka ya? Cepat usir mereka. Pak, aku sudah ngusir mereka. Tapi mereka nggak mau pergi, Pak. Kalau gitu pukul aja. Mereka kira Pavilion Mekar itu penakut. Cepat, pergi dari sini. Om, jangan usir kami. Ayah yang nyuruh kami datang ke sini. Lihat, kami bawa kalung ini. Kalung? Dari mana kamu dapat kalung ini? Coba aku lihat. Ini adalah kalung ayahku. Kalau bawa ini, katanya kami bisa beli 10.000 hektar lahan pakai uang 2.000. Apa omongan anak ini benar? Iya, suamiku yang bilang. Tapi grup Wardoyo selalu adil soal bisnis. Kami bersedia beli 10.000 hektar lahan Pavilion Mekar sesuai dengan harga pasar. Kalau gitu aku harus berterima kasih ke kalian. Om nggak perlu sungkan. Diam kamu. Berani-beraninya kamu nipu Pavilion Mekar ya? Pak Asman, mungkin ada salah paham. Kami nggak bermaksud menipu, Pak. Salah paham apanya? Pengawal, tangkap mereka. Jangan, Pak Asman. Om jahat, lepasin ibuku. Kalau ayahku datang, dia pasti ngehajar kamu. Ayahmu? Hah? Lahan itu bisnis utamanya Pavilion Mekar. Kamu mau nipu aku pakai kalung jelek ini, ha? Dia nggak datang pun, Pavilion Mekar juga nggak bakal bebasin dia. Bu Judy, gimana dong? Aku ini udah gila ya. Bisa-bisanya percaya Lando. Aku malah bawa taring serigala buat beli lahan. Gagal nipu malah pura-pura gila supaya aku percaya ya. Jangan harap. Pengawal, tangkap mereka. Yang dewasa dan yang kecil. Patahin kaki dan tangan mereka. Buat negakin wibawa Pavilion Mekar. Pak Asman, jangan sentuh mereka. Kalau mau bunuh, bunuh saja aku. Dasar om jahat. Balikin kalung ayahku ke aku, cepat. Balikin ke kamu. Oh, boleh, ambil saja sendiri. Kamu ngapain? Pak Franz? Pak Franz, Bapak kenapa? Tadi ada sedikit masalah di sini. Pasti aku beresin, Pak. Beresin apanya? Dasar sampah nggak punya mata. Kamu tahu, tadi kamu hampir bikin bencana besar. Bencana besar?
Mereka itu berani nyoba nipu di pavilion Mekar. Ini kelalaianku, Pak. Biar aku yang beresin mereka. Minggir! Pak Franz, pasti ada kesalahpahaman di sini. Kami kesini mau beli lahan, nggak ada maksud nipu kalian. Di depan Pak Fran, kamu masih berani bantah. Diam! Kamu yang bawa taring serigala ini kan? Benar, Pak. Lando yang udah ngasih ini. Apa? Lando itu suamimu? Lando itu adalah ayahku. Dan ayahku yang nyuruh ibu bawa ini ke sini. Maaf, Pak Franz. Kami yang udah kurang sopan. Kami pergi dulu. Tunggu dulu. Sudah bikin ribut di pavilion Mekar, sekarang mau langsung pergi. Mimpi kamu. Cerewet kamu. Kalau boleh tahu, kami bisa bantu apa ya? Kami mau beli lahan 10.000 hektar di kota Dinar punya pavilion Mekar. Lahan 10.000 hektar di kota Dinar. Baiklah, aku langsung lapor ke atasan ya. Kalian bisa pulang dan nunggu kabar dariku. Pak Franz, tolong cepat kabari ya. Besok grup Ardoyo mau bikin konferensi pers, Pak. Baiklah. Om harus cepat ya. Dadah. Pak Franz, wanita itu sembarangan ngomong. Kenapa dibiarin pergi begitu saja? Dasar nggak guna. Pak Franz, tenang saja. Aku tahu pentingnya cadangan lahan buat pavilion Mekar. Meskipun wanita itu ngerayu pakai omongan manis, aku nggak bakal tertipu. Asman, kamu itu beneran buta ya? Tulisan Lando di taring serigala ini ukiran ketua sendiri. 5 tahun lalu, ketua sudah bilang dimanapun itu, kalau lihat taring serigala ini sama aja kayak ketemu ketua. Itu taring serigala asli. Orang penting kayak ketua kok bisa ngasih barang sepenting ini ke menantu grup Wardoyo? Kan dia itu hanya orang biasa, Pak. Asman, kamu nggak perlu peduliin hal-hal kayak gitu. Kamu justru harus meduliin gimana kamu bakal dipecat. Pak Franz, ampuni aku, Pak. Pak, tolong. Ketua, orang yang dirindukan itu sudah muncul. Lando, pria yang gak punya hati nurani itu, sekarang di mana? Di kota Dinar, Ketua. Kayaknya dia sudah menikah. Istrinya yang bawa taring itu. Sudah menikah. Sudah nikah. Gak apa-apa, rebut aja. Batalin semua jadwal yang ada. Pesan tiket penerbangan paling awal. Aku mau pergi ke kota Dinar. Jenny udah tidur? Hari ini kamu nggak ke pavilion Mekar? Udah, tapi ada banyak masalah. Kami malah dicurigai jadi penipu sama penanggung jawab di kota Dinar. Kaki dan tangan kami mau dipatahin. Aku bunuh dia. Udah, jangan sedikit-sedikit main pukul dan bunuh. Abis itu Pak Franz datang, dia bawa taring serigala itu. Dia juga nggak bilang mau kerja sama. Maksudnya si Franz Lingga itu kan? Kalau iya, kamu tenang aja. Di konferensi pers besok, pavilion Mekar pasti bakal jual lahannya ke kamu. Udahlah, gak usah ngehibur aku lagi. Omongan Pak Franz bisa dipegang. Dia bawa taring serigalanya. Pasti dia mau ngehindarin hal yang sama lagi. Ayo minum sama aku. Ayo. Lando, menurutmu kok aku sulit banget ngelakuin hal kecil ya? Aku nggak ngerti. Mereka semua mau musuhin aku. Aku tuh cuma mau jalanin permintaan terakhir ayahku, ngemajuin grup Wardoyo. Kamu udah mabuk? Ayo, aku bantu kamu ke kamar ya. Jenny udah tidur. Aku nggak mau dia cium bau alkohol. Kita ke kamarmu aja. Hey, what you doing to me, babe? I'm really feeling your swag. You got me twisted like that. Now I'm smoking on you. Now I'm smoking on your vibe. Ayah, ibu,
Kalian mau bikin adik buat Jenny ya? Kalau kamu khawatir kita batalin aja. Tunggu habis lahan dari pavilion Mekar. Nggak bisa. Konferensi pers sudah dijadwalin dari awal. Kalau mendadak dibatalin, dunia bisnis bakal kehilangan kepercayaan sama proyek Burita Grup Wardoyo. Semoga investasi Pak Frederick dan gabungan Pak Willy itu bisa bikin orang-orang percaya lagi sama kita. Tenang aja, ada aku. Para hadirin, selamat sore. Aku Judy Wardoyo, Presdir Grup Wardoyo. Hari ini aku mewakili Grup Wardoyo mau mengumumkan 3 hal. Yang pertama, Grup Wardoyo secara resmi menerima investasi 20 triliun dari Grup Baxter. Mulai sekarang kami akan bersama-sama menyelesaikan pengembangan proyek Burita. Kedua, ahli di bidang energi terbarukan Pak Willy akan menjabat sebagai Direktur Teknologi perusahaan kami. Dia yang bertanggung jawab atas seluruh pengembangan proyek Burita. Dengan bergabungnya Pak Willy, kecepatan pengembangan proyek ini akan meningkat setidaknya 30%. Yang terakhir, aku memutuskan untuk mengambil 10% saham dari proyek Burita dan mengubahnya jadi saham nyata yang akan dilepas dengan harga 200 miliar per saham. Investasi proyek Burita sudah menembus 60 triliun. Bu Judy melepas setiap saham dengan harga 200 miliar. Ini benar-benar jual rugi. Sepertinya dia rela ngorbanin keuntungan demi dapat lebih banyak mitra buat ngelawan keluarga Miner. Percuma aja. Bu Judy, setauku pengembangan proyek Burita perlu lahan 10.000 hektar. Anda bahas uang dan teknologi, tapi kok nggak bahas masalah lahan? Masalah lahan nggak termasuk dalam agenda konferensi pers hari ini. Kalau memang Bu Judy mau lelang, Ibu harus ngasih penjelasan soal situasinya sekarang. Apa Grup Wardoyo beneran punya 10.000 hektar lahan industri buat dipakai proyek Burita? Dia nggak bisa kasih kepastian. Soalnya Judy Wardoyo nggak punya lahan industri satupun di kota Dinar. Judy, bukannya aku nyuruh kamu bawa mayat Lando, terus berlutut meminta maaf di depan rumah keluarga Miner. Kamu malah datang ke konferensi pers. Kamu beneran nyuekin omonganku ya? Mario, ngapain kamu kesini? Tempat ini nggak nyambut kamu. Kamu kan bikin konferensi pers. Aku datang mau nawar. Aku ngewakilin keluarga Miner, nawar harga 2.000 buat beli 70% saham proyek Burita. 2.000. Konferensi pers bentar lagi dimulai. Gitu aja udah putus asa. Habis Pak Mario nyaplok proyek Burita milik Grup Wardoyo dan nyuruh kamu berlutut di depan kakinya sambil mohon-mohon ke dia buat nyundurin kamu pasti bakal nangis histeris. Tutup mulut busukmu itu. Pak Mario, bantu aku balas dendam, Pak. Kamu gak lihat ya bosnya siapa? Lando, hari ini aku bakal bikin kamu ngerasain akibat tamparan ini. Pengawal, pukul dia sampai cacat. Kayaknya kamu udah lupa gimana rasanya dipukul. Kamu kira aku datang tanpa persiapan? Mereka itu prajurit maut yang dilatih keluarga Miner. Mereka bukan preman biasa. Hari ini aku mau ngulitin kamu dan ngerobek otot-ototmu. Pengawal, hajar dia! Jangan! Aku penuhi permintaanmu. Kamu boleh nguasain 70% saham proyek Burita dengan harga 2.000. Jangan sakiti Lando. Benar-benar pasangan yang mesra ya. Aku berubah pikiran. Aku nggak cuma mau 70% saham proyek Burita, tapi aku juga mau 60% saham Grup Wardoyo. Mario, kamu udah gila ya? Kamu serakah gitu? Gak takut kena karma? Selera makanku selalu bagus. Aku mau nyaplok kamu. Hari ini kamu harus tanda tangan. Kalau enggak, aku bakal bikin kalian mati di sini. Ngapain? Tanda tangan. Lando, emangnya kamu siapa? Ini masalah keluarga Mina dan keluarga Wardoyo, nggak usah ikut campur. Aku ini suaminya Judy. Lando, kamu kira kalau kamu robek surat itu, kamu bisa nyelamatin Grup Wardoyo? Di kota Dinar ini, yang berani ngelawan keluarga Miner dan punya lahan 10.000 hektar cuma Pavilion Mekar. Kecuali dia bisa beli semua lahan Pavilion Mekar. Gak perlu aku beli. Dia yang bakal antar ke aku. Lando, kamu udah gila ya? Siapa yang nggak tahu kemarin Judy pergi ke Pavilion Mekar? Dia belum sempat banyak bicara tapi udah diusir.
Kamu mau orang Pavilion Mekar datang kerjasama dengan kamu? Jangan mimpi. Lando, masalah Pavilion Mekar masih belum ada kepastian. Tenang aja, sebentar lagi pasti datang. Aku yang bilang! Dasar gila! Pavilion Mekar dan 4 keluarga besar di ibu kota itu kekuatan utama di negeri Merit. Semua orang tahu cadangan lahan itu bisnis utama Pavilion Mekar. Ngapain dia jual ke kamu? Soalnya aku ini Lando Ordina. Lando, kamu benar-benar orang penting yang hebat ya. Sampai Pavilion Mekar harus hormat ke kamu. Iya, kamu benar. Pavilion Mekarku memang hormat ke dia. Emangnya kamu siapa? Di sini ada Pak Mario. Emang kamu batas bicara? Kalau nggak bisa bicara, diam aja. Dia itu keluarga Pavilion Mekar, Nona Joyce. Dia ketua Pavilion Mekar. Masih muda dan cantik ya. Kamu lebih cantik dari dia. Pelan-pelan ngomongnya. Kayaknya niatnya nggak baik. Jangan bikin dia tersinggung. Dia datang bawa hadiah buat kamu. Bu Joyce, selamat datang di kota Dinar. Aku nggak bisa menyambutmu lebih awal. Mohon maaf. Kamu siapa ya? Aku Mario Miner, dari keluarga Miner. Tahun lalu di pesta keluarga Furious, kita pernah ketemu. Keluarga Miner di kota Dinar? Nggak pernah dengar keluarga kecilnya. Nggak apa-apa. Yang penting kamu kenal keluarga Furious. Bu Joyce, kamu datang tepat waktu. Di sini ada orang yang namanya Lando. Dia asal ngomong dan bilang mau beli lahan dari Pavilion Mekar. Oh iya? Lando yang bilang? Iya, si brengsek itu. Siapa yang nggak tahu bisnis utama Pavilion Mekar? Itu lahan cadangan. Dia mau ngehabisin asetmu. Bu Joyce, jangan dengerin hasutan Mario. Lando nggak bermaksud kayak gitu. Kamu Judi Wardoyo ya? Kamu memang cantik. Lando mau bantu kamu beli tanah buat grup Wardoyo. Bu Joyce mau menjual lahan ke kami? Bu Joyce, sudah dengar sendiri kan? Mereka punya rencana jahat sampai beraninya terang-terangan. Aku bisa jual 10.000 hektar lahan ke kamu, tapi sebelumnya kamu harus nurutin satu permintaanku. Joyce, kalau mau bisnis, ngapain harus ada syarat? Yang penting dia mau jual, sisanya bukan masalah besar. Udah diam aja. Bu Joyce, bilang aja mau apa. Grup Wardoyo bersedia bayar 2 kali lipat. Buat aku, uang itu cuma angka. Bukannya Lando sudah bilang mau beli lahan 10.000 hektar. Pakai uang 2.000, ikuti saja omongannya. Terus, aku harus gimana? Ya, nggak sulit kok. Yang penting kamu cerai dari dia dan ngasih dia ke aku. Bu Joyce, nggak bercanda kan? 2.000? Jadi harga rata-rata, harga lahan per hektarnya 600 juta. Kalau 10.000 hektar berarti perlu 6 triliun. Lando itu cuma satpam. Mana mungkin nilainya 10.000 hektar lahan? Kamu mau ngajarin aku? Kalau Bu Judi cerai, dia dapat 10.000 hektar lahan. Dengan begitu, proyek Borita hasil jerih payahmu bisa tetap lanjut. Kamu nggak bakal nolak transaksi ini kan? Bu Joyce, Lando itu suamiku, ayahnya Jenny, Jadi kamu mau nambah uangnya? Oh, enggak, maksudku itu aku nggak mau cerai demi dapetin lahan. Joyce, udah cukup belum? Kamu itu benar-benar cewek yang beruntung. Keputusan yang kamu buat tadi, itu keputusan paling tepat seumur hidupmu ini. Apa maksudnya? Nanti kamu juga tahu. Tanda tangan surat perjanjian ini dan transfer uangnya ke rekeningku. Nanti lahan 10.000 hektar jadi punyamu. Bu Joyce, jangan-jangan kamu salah nangkap omonganku ya. Maksudku, aku nggak mau cerai dari suamiku. Aku tahu. Makanya kamu berhak tanda tangan surat perjanjian ini. Bu Joyce, bisa nggak jangan jual tanah ini ke mereka demi ngehargain keluarga Miner? Keluarga Miner? Punya hak apa buat aku hargai? Bu Joyce, keluarga Miner punya hubungan dekat dengan keluarga Furious di ibu kota. Keluarga Furious juga nganggap proyek Borita ini penting. Kamu mau ngancam aku? Mana aku berani. Jangan begini, lepasin aku. Serius dikit dong. Kakak, aduh, aku pasti nurutin kakak. Aku sudah nurut kan? Bu Joyce, kok bisa begini? Sebenarnya apa hubunganmu sama Lando? Iya, apa hubungan kalian? Dasar Mario brengsek. Malah ngungkit hal yang gak perlu. Beraninya dia ganggu aku. Mario! Kamu terus-terusan nindas istriku ya. Hari ini aku habisin kamu. Beraninya kamu matahin kaki Pak Mario? Hampus kamu! Diam! Dasar bajingan pengkhianat. Bawa pecundang ini keluar. Kalau enggak, aku juga bakal patahin kaki kamu. Pergi sana!
Udah. Bisa nggak sih kamu jangan gegabah? Kamu udah matahin kaki Mario. Keluarga Miner nggak bakal diam aja. Kali ini, keluarga Miner pasti bakal minta bantuan ke pendukung mereka, kan? Kak Lando, kamu keren banget. Aku suka deh. Hari ini, kamu tokoh utama di tempat ini. Relasi, dana, dan lahan yang ada di sini sudah jadi punyamu. Ayo, naik dan kasih kesimpulannya. Para hadirin, selanjutnya aku akan mengumumkan hal terakhir. Lusa jam 10 pagi, grup Wardoyo kami akan mengadakan upacara peletakan batu pertama dan pemotongan pita di lokasi baru proyek Burita. Kami menyambut semuanya untuk hadir bersama. Terima kasih atas dukungan semuanya. Konferensi pers hari ini selesai. Ayah, Lando matahin kakiku. Ayah harus bantu aku membalas dendam. Mario, kamu tenang saja. Ayah pasti balasin dendam kamu dan ngehabisin dia. Pak Indro, identitas Lando sudah terselidiki. Lihatlah. Ternyata adiknya ya. Adiknya siapa? Halo, Pak Donald. Aku sudah ketemu adiknya cewek yang ngasih obat ke putramu waktu itu. Dia ada di kota Dinar. Awasi baik-baik, jangan sampai dia hilang lagi. Aku suruh orang ke sana. Baik, tenang saja. Aku pasti akan beresin semua ini dan genggam mereka erat-erat. Jenny, kamu main di kamar dulu ya. Ibu mau ngomong bentar sama ayah. Gak apa-apa, biar Jenny ikut dengar. Emangnya apa yang harus disembunyiin dari dia? Aku gak bakal ngulangin omonganku ya. Ayah, hati-hati ya. Duduk. Iya. Apa hubunganmu sama Joyce? Kami gak ada hubungan apa-apa, deket juga enggak. Kamu gak usah bohong. Ini bukan pertama kalinya aku tahu kamu itu buaya darat. Kamu yang curiga ke aku, kenapa aku dianggap buaya darat? Waktu kita daftarin pernikahan, aku udah bilang kan, aku gak bakal nyampurin urusan pribadimu. Tapi jangan sembunyiin dari aku. Aku tahu kamu dan Joyce sudah sampai ke tahap apa. Kami beneran gak deket kok. Gak dekat. Terus kenapa abis aku pergi ke cabang pavilion Mekar, Joyce langsung datang? Itu yang namanya gak dekat. Taring serigala itu sebenarnya aku pungut dari jalanan. Ya, aku juga cuma taruhan aja. Makanya aku suruh kamu coba. Terus kenapa dia mau jual tanah seharga 2.000 dan nyuruh aku cerai dari kamu? Itu soalnya, aku juga nggak tahu. Pasti dia gini, kamu udah ketemu dia kan? Otaknya sedikit bermasalah. Maaf mengganggu. Kalian lagi ngomongin aku ya? Ngapain kamu kesini? Iya, buat nyari kamu. Katanya nggak akrab kok dia bisa sampai datang ke rumah. Dia bahkan nggak sungkan-sungkan. Ah, Bu Judi juga di sini ya. Bu Judi, tolong terima aku ya. Terima kamu? Iya, aku udah jual tanahku ke kamu. Kamu pasti udah lihat perlakuan keluarga Miner ke aku. Aku nggak punya pilihan selain minta Lando buat ngelindungin aku. Gak usah pura-pura. Kamu itu pemilik pavilion Mekar. Keluarga Miner nggak bakal berani. Aku cuma mau jaga-jaga aja. Aku ini cewek yang lemah, yang gak berani pertaruhin nyawaku. Bu Judi, semua ini aku lakuin demi bisa kerjasama dengan kalian. Kamu gak bakal nyuekin aku, kan? Aku mau bantuin kamu. Tapi Jenny perlu ayahnya. Gimana kalau kamu aku cariin pengawal? Oh, gak usah repot-repot. Aku udah punya rencana. Kalau kamu gak bisa ikut sama aku, biar aku aja yang pindah ke sini. Gak ada kamar lagi di rumah ini. Aku bisa tidur di kamar kamu. Kalau nggak keberatan tinggal di gubuk ini, aku bisa tidur sama Jenny dan kosongin satu kamar. Bu Judi memang bertanggung jawab. Baiklah kalau begitu. Ngomong-ngomong, aku mau pinjam Lando bentar. Kamu nggak keberatan kan? Itu urusan kalian. Kamu memang baik hati. Nggak mau. Bu Judi aja nggak peduli. Kok kamu yang nolak? Ayo. Kalau ada masalah ngomong aja, nggak usah pegang-pegang. Ada istriku. Aku ini pemilik pavilion Mekar. Aku tahu kalian cuma pura-pura nikah. Kamu mau apa? Nyebelin banget. Oke, aku udah nyelidikin hubungan keluarga Miner dan keluarga Yuvan. Terus hubungan mereka dimulai sejak kematian kakakmu. Keluarga Miner sukses di tahun yang sama.
Jadi maksudmu kematian kakak aku ada hubungannya sama keluarga Yuvan? Malah mungkin mereka dalangnya, tapi aku belum tahu apa motif mereka. Gini aja, aku kasih 1 minggu lagi, aku pasti selidiki semuanya. Terima kasih ya. Buat apa? Semuanya. Kalau cuma ucapan, nggak ada artinya. Dasar Lando. Dasar cowok bajingan, Lando. Joyce, jaga sikap kamu ya. Jangan pernah manfaatin aku Waktu lagi. itu kamu juga begitu, sekarang kita impas kan? Bu Judy, aku ngobrol lama sama suamimu, kamu nggak cemburu kan? Cemburu? Yang bener aja, aku nggak bakal cemburu sama dia. Aku nggak peduli sama dia. Oh iya, kalau gitu kasih aja dia ke aku peduli sama dia. Gak boleh. Jenny bakal kecewa. Jenny itu putri kandung Lando. Dia pasti aku anggap kayak anak kandungku. Jenny, tante mau jadi ibumu boleh nggak? Nggak mau, aku udah punya ibu. Tapi kalau tante mau jadi ibu keduaku, boleh juga kok. Wah, putriku memang pintar. Dia berbakti banget. Oh iya? Kalau gitu tante serius. Ibu, waktu ibu lihat tante Joyce ciuman sama ayah, ibu mukulin bonekaku sambil ngatain ayah bajingan. Itu berarti ibu cemburu kan? Dia asal ngomong aja, nggak usah dipeduliin. Ayo. Wah, ini gara-gara kamu. Judy, dengerin aku dulu. Ini nggak kayak yang kamu lihat. Dia sengaja mau bikin kamu jengkel. Jenny, main dulu di kamarmu. Lando, kamu nggak beneran mikir aku cemburu sama kamu kan? Waktu nikah dulu jelas-jelas aku udah bilang kan, kalau pernikahan ini cuma status. Kamu bebas mau ngapain aja. Tapi aku beneran nggak ada apa-apa sama dia. Kamu beneran nggak perlu jelasin apa-apa. Gak usah ciuman. Kamu mau tidur sama dia aja, itu hak kamu kok. Serius? Iya, serius. Kamu udah dengar kan? Kita nggak salah. Malam ini jangan lupa temani aku ya. Jangan gini lagi. Ibu jagain ayah ke kamarnya aja. Aku bisa tidur sendirian. Jangan asal ngomong. Ibu nggak peduli sama dia. Kamu main aja. Sekarang aku punya 2 ibu. Asik. Aku nggak cemburu. Aku cuma nggak mau Jenny direbut cewek lain. Iya, ini semua demi Jenny. Hilang 5 tahun, sekarang udah punya anak. Kali ini, aku harus bikin inisiatif buat maju dan nyerang. Obat perangsang ini cuma butuh 30 detik supaya kelihatan hasilnya. Cuma kamu yang aku mau. Malam ini, kamu pasti aku taklukin. Lando, minum air di malam hari bagus buat kesehatan. Aku sudah ambilin nih. Nggak mau. Aku sudah capek-capek ambilin. Lando. Kok malah kamu yang minum? Ini cuma air, tinggal diminum doang. Biasanya diambil sendiri. Bu Joy, sebaiknya kamu cepat istirahat. Besok ada acara peresmian. Gawat. Aku udah bilang nggak mau minum. Jangan sampai aku pukul ya. Kamu sungguhan mau pukul aku. Udah 1 jam, masih lanjut aja. Lando, kamu memang monster.
Sial, ini gara-gara si Judi. Udah malam gini tapi belum berhenti. Dasar mesem, besok masih ada acara peresmian. Kalau aku bilang kamu yang duluan, kamu nggak percaya kan? Kamu inget nggak? Nggak ingat. Semoga kamu juga nggak ingat. Apa maksudmu? Itu maksudku. Anggap aja itu kecelakaan. Hubungan kita tetap kayak dulu. Tapi... Gak ada tapi. Ini juga bukan pertama kalinya. Benar juga. Cepet bangunin Joyce. Ingetin dia buat ikut acara peresmian. Seingatku, sikapmu tadi malam gak sedingin ini. Ih. Tadi malam kamu habis maling? Masih berani ngomong. Tadi malam kalian berisik banget. Aku nggak bisa tidur. Siapa suruh tinggal di rumahku? Rasain. Dasar nggak punya hati. Demi kamu, aku udah jauh-jauh kemari. Oke, stop ya. Aku serius ya. Cepat siap-siap. Kita ke acara peresmian. Nggak mau. Aku mau tidur aja. Jangan ganggu aku. Dia masih tidur. Udah bangun? Tapi katanya tadi malam dia nggak bisa tidur, makanya mau tidur aja. Nggak mau ikut ke acara peresmian. Susah tidur ya. Kalau gitu gimana kalau acaranya diundur ke sore aja? Peresmian nggak mungkin sore. Udah biarin aja. Kontraknya kan udah berlaku. Kita aja yang pergi. Oke, aku gantiin baju Jenny dulu. Nanti kamu ajak dia juga ya. Oke. Kamu ini, Jeremy Wardoyo kan? Judi itu keluargamu, jangan keterlaluan gitu. Mendingan kamu diem aja. Waktu kamu ngedukung Judi buat jadi presidir, kamu juga nggak berusaha jaga sikap. Judi itu lebih pantas buat memimpin perusahaan. Kalau bicara lagi, hari ini bakal jadi hari kematianmu. Itu Bu Judi. Halo Bu Judi. Halo Bu Judi. Halo Bu Judi. Dia pikir habis beli tanah itu semuanya bakal beres. Mau senang-senang? Aku bakal bikin kalian terima ganjarannya. Bu Judi, apa kalian jadi jual 10% saham proyek Borita? Bu Judi, keluarga kami mau bayar 400 miliar buat beli 1% saham proyek Borita. Aku juga mau. Semuanya, maaf ya. Di konferensi pers waktu itu, aku sudah bilang kalau penawarannya terbatas. Waktu itu kalian gak tertarik. Jadi, hari ini kesempatannya sudah hilang. Ayah, hari ini kok mereka mau bisnis sama perusahaan kita ya? Jadi maksudnya begini. Waktu itu kamu jual mahal. Sekarang kamu jadi nggak pantas buat aku. Ayah hebat banget. Tapi mungkin lain kali ada kesempatan lagi. Soalnya begitu proyek ini dimulai, pasti perlu banyak dukungan kan? Perusahaan kami punya rencana nyari dukungan dari luar. Jadi kami bakal bikin lelang lain lagi. Kita nggak perlu nentang keluarga Miner demi dia. Oh, siapa? Judi, kenapa Bu Joyce gak datang? Hari ini Bu Joyce nggak enak badan. Begitu Pak Willy datang, kita sudah boleh mulai. Iya. Itu Pak Willy. Pak Willy. Bu Judi, gak perlu basa-basi lagi. Aku mau bilang sesuatu. Kalau ahli memang beda ya. Kerjanya langsung gak pakai basa-basi. Para hadirin, ada yang harus aku umumkan. Kontrak ini akan dibatalkan. Selain itu, kami sudah gak mau kerjasama dengan grup Wardoyo lagi. Judi, ternyata acaramu hari ini sama sekali nggak lancar. Pak Willy, bukannya waktu itu kita sudah sepakat? Kok sekarang mendadak seperti ini? Berapapun biaya kompensasinya, kami pasti bayar semuanya. Ini bukan soal kompensasi. Kamu tahu, kalau proyek ini penting banget buat kami. Apalagi sekarang kami sudah punya dana dan tanahnya. Kami cuma perlu dukungan kalian. Kenapa kamu mendadak mundur? Aku gak peduli semua itu. Pokoknya kontrak ini bakal aku batalin. Apa kamu ngerasa bayaran dari kami masih kurang? Kalau begitu, bisa kami tambah.
Kamu ngeremehin aku pakai uangmu. Bukan itu maksud kami. Kami tahu tujuan proyek ini selama ini juga sejalan dengan tujuanmu kan? Aku juga tahu kamu pasti punya impian dan juga cita-cita. Kamu cuma perlu bekerja sama dengan kami buat wujudin impian dan cita-citamu. Ini bukan kemauanku. Kamu mau ngeremehin cita-cita dan impianku? Aku juga dipaksa. Ada bom! Cepat lari! Ayo, lari! Pak Willy, kenapa ini? Apa yang terjadi? 1 jam yang lalu ada yang nyulik aku. Katanya kerjasama dengan kalian itu sama saja kayak cari mati. Terus bom ini diikat ke badanku. Halo, aku Willy. Aku sudah umumin pembatalan kontraknya dan gak bakal kerjasama dengan mereka. Cepat matiin bom ini sekarang! Kalau begitu, aku sudah lebih tenang. Itu suara Mario. Lagi-lagi ulah dia. Judy, semua ini gara-gara kamu. Kalau gak kerjasama dengan kalian, aku juga gak bakalan begini. Kalau aku mati, rencana kalian juga pasti akan gagal. Gak bakalan ada orang lain yang mau pertaruhin nyawanya demi kerjasama dengan kalian. Pak Willy, jangan gegabah. Kamu tenang saja. Aku pasti bisa beresin semuanya. Judy, kamu pikir uang dari Frederick bisa beresin semua? Kamu pikir tanah dari pavilion mekar itu bisa jadi jaminan suksesmu? Hari ini, semua orang bakal tahu kerja dengan kamu itu sama aja kayak cari gara-gara. Kalau kamu masih tahu diri, cepat kasih posisi presiden grup Wardoyo ke aku. Kamu mau ngapain? Itu bom. Aku mau jinakin bomnya. Kamu mau jinakin bom? Yang bener aja. Satpam rendahan mau berlagak jinakin bom. Kamu udah bosan hidup apa? Lepasin aku. Aku mau cari ayah. Ada bom, bahaya banget. Kamu di sini saja ya. Sembunyi dulu sampai aman. Ayahku hebat. Dia bakal ngelindungin aku. Judy, kamu dengar omongan putrimu kan? Cepat suruh suami supermu itu jinakin bom. Aku udah gak sabar mau lihat badannya hancur kena bom. Udah jangan aneh-aneh. Itu bom bisa bunuh orang. Masih ada 9 menit. Ada nyawa yang dipertaruhin. Udah lepasin aku. Aku tahu sisa waktunya cuma 9 menit. Makanya aku gak mau lepasin kamu. Aku bakal cari ahli buat beresin masalah ini, oke? Judy, Lando, cepat sini. Aku baru saja menelpon Logan. Kebetulan dia memang mau ke acara ini. Dia bakal sampai 3 menit lagi. Logan lagi di sini? Iya. Untunglah. Logan itu siapanya kamu? Logan itu cucunya temannya kakekku. Dia itu ahli penjinak bom internasional. Tahun lalu dia jadi juara lomba skala internasional. Kalau dia datang, dia pasti bisa jinakin bom itu. Hei Judy, percuma aja. Bom ini nggak bisa dijinakin siapa-siapa. Kalau kamu mau Pak Willy tetap hidup, cepat kasih grup Wardoyo ke aku. Kalau enggak, dia bakal mati. Kalau berani bicara lagi, mulutmu bakal aku robek. Logan, akhirnya kamu datang. Kakek, tenang saja, serahin ke aku. Logan, lihat itu. Ada bom waktu di badan Pak Willy. Judy, tenang saja. Apapun masalahnya, pasti aku beresin. Pak Willy bukan cuma penting buat perusahaan kami, tapi dia juga penting bagi manusia di bumi ini. Gimana pun caranya, tolong jinakin bom ini. Aku udah ada di sini. Semua bom pasti bisa aku jinakin. Tapi Judy, abis bom ini berhasil aku jinakin, kamu bakal ngapain? Aku pasti bayar kamu. Aku nggak butuh uang. Kamu kan udah tahu perasaanku ke kamu. Kamu cuma perlu berkencan sama aku. Logan, aku udah pernah bilang hubungan kita nggak bakal berhasil. Aku udah nikah. Ini suamiku Lando. Udah nikah? Kok aku nggak tahu? Bom yang diikat di badan Pak Willy itu unik. Coba lihat. Kamu bisa nggak jinakin? Kalau nggak, aku aja. Kamu ini siapa? Kenapa ngatur-ngatur aku? Sampai ngeremehin aku lagi. Kamu meragukan aku ya? Gini aja Logan. Kalau kamu berhasil jinakin bom itu, aku bayar kamu 200 miliar. Kok uangnya nggak dikasih ke aku aja? Kamu, emangnya kamu bisa? Judy, awalnya aku nggak mau uangmu. Tapi si Lando ini terus-terusan ngeremehin aku. Hari ini aku bakal buktiin dan dapatin imbalan itu. Iya, cepat sana. Aku pasti nempatin janjiku. Uangnya pasti aku bayar. Bisanya cuma membuang, nggak jantan banget. Tanpa Judy yang udah bantuin kamu nggak bisa apa-apa. Cepat bawa Jenny pergi. Aku nggak mau pergi. Ayah bisa jinakin bom nuklir. Aku nggak takut.
percaya aja sama aku. Jangan! Kamu gila ya? Aku lagi jinakin bom, jangan berisik. Kalau meledak, memangnya kamu bisa tanggung jawab? Itu bukan bom waktu biasa. Bom waktu ini dirancang khusus. Kalau digunting gitu, pasti bakal gawat. Memangnya kamu ini siapa? Berani ngajarin aku jinakin bom? Lando, Logan itu penjinak bom ahli. Sudah, jangan ribut-ribut. 7 menit lagi, kamu bisa tenang gak sih? Kalau dia potong itu, nyawa Pak Willy bakal terancam. Nurut sama ayah aja. Hena, bom yang aku jinakin jauh lebih banyak dari pengalaman hidup ayahmu. Nurutin dia. Judy, kalau mau begitu, aku pergi aja. Jangan, Logan. Kamu lanjutin aja. Ayo cepat, tolong fokus. Aku ini hampir meledak. Jangan panik, aku mulai lagi ya. Kamu lihat kan, dia memang ahli. Logan, makasih banyak ya. Nanti aku kasih uangnya. Logan, kenapa ini? Ya apalagi, dia malah jadi nyepetin waktunya. Lando, kamu mau ngapain? Jangan di situ. Sisa 30 detik lagi. Lando, jangan! Aku aja nggak bisa, apalagi si Lando mau coba-coba. Oke, kita semua bakal meledak. Mati! Mati kalian semua! Kenapa ini? Udah beres. Ini... Bomnya kamu jinakin segampang itu? Bom kayak gini memang masalah besar buat para ahli dan ilmuwan. Tapi kalau buat aku, ini sih sepele. Aku kan udah bilang, ayah bisa jinakin bom. Kalian nggak percaya sih. Waktunya benar-benar berhenti. Judy, kamu nggak beneran percaya omongan Lando kan? Bom ini bisa dijinakin gara-gara kerja kerasku. Tapi, efeknya memang agak lambat. Kalau gitu kok kamu lari? Aku, Logan, kalau berani membuah lagi, kamu bakal aku tuntut. Pergi sana. Kamu mau kemana? Nyari Mario. Dia udah berani bikin bom waktu kayak gini, aku bakal bunuh dia. Supaya nggak ada bahaya lagi di masa depan. Jangan. Ada hukum di negara ini. Kalau nggak ada bukti, jangan main hakim sendiri. Lagian, pasti di belakangnya ada orang-orang kuat yang bantuin dia. Pak Lando, makasih bantuannya ya. Aku nggak bakal lupain jasa kamu, Pak. Nggak usah sungkan, Pak Willy. Gimana kalau kamu tetap kerja sama kami? Iya, pasti. Aku pasti milih pihak yang baik, Pak. Bu Judy, apa Pak Lando boleh ikut acara peresmian ini? Boleh dong. Lando, ada beberapa hal yang mau aku bicarain. Bisa dibicarain besok aja apa enggak? Sekarang aja. Aku cuma mau tahu, kamu ini sebenarnya siapa? Kamu kenal sama Frederick? Terus punya hubungan sama Joy? Terus sekarang kamu juga bisa jinakin bom? Soal itu ceritanya agak panjang. Hari ini aku agak capek nih. Kalau gitu, gimana kalau kamu ke kamarku lagi biar kita bisa begadang kayak kemarin? Mau nggak? Dasar mesum. Aku nggak mau ke kamar kamu. Kamu pikirin aja cara jelasin ke aku besok.
Malam-malam gini ngapain di sini? Kamu kok nggak tidur? Mau kemana? Mau ngabisin keluarga Mina. Udah kuduga. Udah lama kita nggak kerja bareng. Demi ini aku udah nungguin dari jam 7 tadi loh. Ayo, kita sama-sama habisi keluarga Miner. Lando brengsek. Aku hancurin kamu ya. Joyce juga. Nanti aku bakal bikin kamu berlutut dan mohon-mohon ke aku buat nindurin kamu. Kamu nggak punya kesempatan lagi. Lando, siapa suruh kamu datang ke rumahku? Kamu mau ngapain? Aku mau habisin keluarga kamu. Pengawal mana? Kalian semua mati ya? Pengawal mana? Mana? Kalian semua mati ya? Pengawal! Udah nggak usah buang-buang tenaga lagi. Semua pengawalmu udah mati. Anggota keluarga Miner yang lain nggak ada kecuali Mario. Aku tanya kamu jawab. Kalau kamu berani bohong, aku penggal kepalamu. Aku ngerti. Orang-orang rumahmu kemana? Ibuku dan yang lain pergi berlibur ke luar negeri. Perginya minggu lalu. Kalau ayahku pergi menyambut tokoh penting. Siapa? Kok kamu nggak pergi? Aku cuma tahu ada tokoh penting yang datang ke Jinggar. Mereka bicara pribadi. Selain itu aku nggak tahu apa-apa. 9 tahun lalu, keluarga Miner pernah bunuh anak perempuan yang namanya Macy. Macy? Kamu sebenarnya siapa? Udah jawab aja. Aku beneran nggak tahu. Itu bukan urusanku. Aku cuma ngantar dia ke tempat ayahku. Tapi aku nggak tahu kenapa dia bisa meninggal. Cepat antar aku ke rumah sakit. Kamu juga ikut bunuh dia. Kamu pantas mati. Cari info dari petunjuk ini. Habisi semua orang yang punya hubungan sama kematian kakakku. Mario! Mario, putraku! Cepat panggil Jeremy! Selidiki siapa pembunuhnya! Baik. Mario! Pak Indro, sudah diperiksa. Semua sudah tewas. Kamera CCTV juga nggak ngerekam apa-apa. Dasar sialan! Putraku sudah meninggal! Kalian cuma bisa ngomong tapi nggak tahu siapa pembunuhnya! Buat apa aku pekerjaan kalian? Aku kasih kalian 3 hari. Terserah mau pakai cara apapun, kalian harus temukan pembunuhnya! Kalau enggak, kalian harus mati sama kayak putraku! Sana pergi! Baik, Pak. Mario! Kamu meninggal tanpa sebab. Kamu sudah pergi tapi harapanmu belum terwujud. Wanita yang kamu mau saat hidup belum berhasil kamu dapetin. Sekarang kamu sudah pergi. Ayah pasti bikin Lando dan Judy ikut mati sama kamu. Mario. Mario kenapa? Siapa pelakunya? Siapa yang bunuh dia? Pak Indro, aku ikut berduka cita. Percuma kalau ngomong aja. Mereka juga harus dibunuh. Sini, aku ada misi buat kamu. Joyce kemana? Dia selalu bikin kamu marah, jadi aku suruh dia pulang dulu. Kamu memang pintar ngomong ya. Bu Judy, tadi aku dapat info. Tadi malam Mario telah dibunuh orang. Lando, tadi malam kamu kemana? Apa masalah ini? Masalah ini nggak ada hubungannya sama aku. Tadi malam, aku di rumah aja kok. Nunggu kamu pulang buat tidur sama aku. Beneran nggak ada hubungannya sama kamu? Beneran. Bukannya kamu pernah bilang mau bikin perhitungan sama dia? Pasti banyak orang yang mau bikin perhitungan sama bajingan kayak dia. Abis Mario meninggal, seluruh kota Dina pasti bakal heboh. Bakal ada bahaya. Meski ada badai besar, aku tetap bakal ngelindungin kamu. Ini masih di kantor, jangan peluk-pelukan. Jadi di rumah boleh peluk-pelukan. Nggak usah banyak omong, kakek udah nunggu. Ayo.
Judy, Lando, kalian sudah datang. Kakek, kenapa kami harus datang hari ini? Ayo duduk. Hari ini sebagai komisaris utama Grup Wardoyo, aku mau mengumumkan dua hal. Pertama, mengingat wakil manajer umum Grup Wardoyo, Jeremy, yang sudah berkali-kali bikin perusahaan rugi dan bikin masalah besar di perusahaan. Dewan direksi perusahaan memutuskan memecat Jeremy dari jabatannya sebagai wakil manajer umum. Kakek benar-benar bijaksana. Selanjutnya aku mau mengumumkan hal kedua. Sejak menjabat sebagai presiden Grup Wardoyo, Judy memimpin perusahaan hingga berkembang pesat. Dalam beberapa tahun saja, nilai pasar perusahaan meningkat pesat. Setelah memutuskan untuk menggarap proyek Borita, perusahaan menghadapi banyak kesulitan dan hambatan. Judy dengan berani mengatasi semua masalah dan mendapatkan akhir hasil yang baik dengan kemampuan dan tanggung jawab Judy. Semuanya sudah kita semua saksikan karena aku sudah berumur dan kinerjaku sudah menurun. Kakek ngapain? Perusahaan bisa lebih maju kalau dipegang kamu daripada kakek. Kamu nurut omongan kakek saja. Ayo sini ya. Selanjutnya, aku umumkan mulai hari ini, Judy akan menjabat sebagai... Kakek kenapa? Jangan bikin kaget. Kakek diracuni. Kenapa bisa begini? Siapa pelakunya? Judy, kamu gak bisa menjabat sebagai presiden Grup Wardoyo lagi. Jeremy, kamu yang racunin kakek kan? Kita hidup di negara hukum. Kalau kamu gak punya bukti, jangan asal ngomong. Aku bisa laporin kamu. Tua bangka ini memang buta. Dia nganggap kamu harta karun, tapi aku dianggap rumput. Waktu dia sekarat, dia masih perlu aku buat nyelamatin nyawanya. Oh iya, kamu yang racunin kakek, kamu pasti punya obat penawarnya. Cepat kasih obat penawarnya. Obat penawar? Nggak ada. Tapi aku udah bawa dokter ajaib yang bisa nawarin racunnya. Aku kenalin dulu. Di sampingku ini, salah satu dari 4 dokter ajaib negeri Merit. Ahlinya bikin penawar racun. Christian. Dokter Christian, dokter bisa nawarin racun tua bangka ini? Bisa. Di dunia ini, cuma aku yang bisa. Judy, kamu dengar kan? Kalau kamu mau nyelamatin nyawa tua bangka ini, tunjukin ketulusan. Dia itu kakekmu sendiri. Bajingan. Waktu mencat aku dari jabatan wakil manajer umum, kenapa kamu gak pernah mikir dia itu kakekku? Judy, kalau kamu mau nyelamatin dia, pilihanmu cuma 2. Cepat bilang. Pertama, kamu bunuh diri dan mati bareng Pak Mario. Pak Mario itu cinta banget sama kamu. Kedua, kamu alihkan seluruh aset Grup Wardoyo buat aku. Dan pergi tanpa bawa uang sama sekali. Jeremy, demi kekuasaan dan uang, kamu udah keterlaluan. Tua bangka ini kena racun yang namanya racun kematian. Kalau gak dikasih penawar racun, dalam 3 menit habis racunnya bereaksi. Dokter sehebat apapun itu gak bakal bisa nyelamatin dia. Jadi, kamu harus cepat ambil keputusan. Dasar gak punya nurani. Kamu gak pantas hidup di dunia ini. Masih ada 2 menit lagi. Aku setuju. Aku kasih grup ini dan pergi tanpa bawa uang. Mereka bisa meracuni kakek sekali. Pasti ada yang kedua kali. Meski kamu serahin perusahaan ke mereka. Tapi aku bisa apa lagi? Sekarang kakek lagi sekarat. Percaya sama aku. Serahin masalah ini ke aku ya. Aku bisa bikin kamu bebas selamanya. Aku kasih tahu kamu ya. Jangan sembarangan bertindak. Kalau kamu berani nyentuh aku, Dokter Christian gak bakal kasih penawar racunnya. Kamu juga bakal jadi pembunuhnya, Lando. Lando, aku udah bilang kan, kekerasan itu gak bisa beresin masalah, dengerin aku. Selamatin kakek dulu, aku bisa nawarin racun kakek. Kamu ngerti ilmu medis? Kamu percaya satpam ini bisa kasih penawar racun? Dokter Christian, coba jelasin ke mereka. Aku panggil 3 dokter ajaib lain ke sini. Mereka nggak bakal bisa ngasih penawar racun kematian ini. Memangnya bocah sepertimu ngerti ilmu medis apa sampai berlagak bisa ngasih penawar racun? Aku emang nggak pinter ilmu medis. Lando, kalau nggak pandai ilmu medis, gak usah bikin ribut-ribut. Sekarang kakek lagi sekarat. Judy, kamu masih punya waktu 1 menit. Kalau kamu nggak ngasih Grup Wardoyo ke aku, hari ini bakal jadi hari kematian Ray Wardoyo. Baik, aku tanda tangan sekarang. Cepat selamatin kakek. Ya. Harapan mereka nggak boleh terwujud. Judy, ingat ya. Kalau tua bangka ini meninggal, berarti Lando yang bunuh dia. Aku udah bilang, aku bisa ngasih kakek penawar racun. Kamu kan bilang gak ngerti ilmu medis. Siapa bilang ngasih penawar perlu ilmu medis?
Kalau nggak pakai ilmu medis, memangnya kamu mau bisa pakai mulut? Bocah bodoh, menodai ilmu medis saja. Aku sudah praktik bertahun-tahun, tapi belum pernah ketemu orang gila kayak kamu. Buka mata kalian lebar-lebar. Lihat baik-baik. Aku kenapa? Kakek tadi kena racun. Gimana keadaan kakek sekarang? Kakek baik-baik saja, malah rasanya jadi lebih muda beberapa tahun. Dokter Christian, kenapa ini? Bukannya kamu bilang cuma kamu yang bisa bikin penawar racun kematian di dunia ini? Nawarin racun pakai darah. Dia ternyata kebal semua racun. Ternyata di dunia ini ada orang kedua yang kebal racun. Pak Andra sudah selamat. Aku kasih kontribusi. Jeremy, kamu udah gila ya? Kamu ngeracunin kakekmu sendiri demi kekayaan. Apa kamu pernah mikir gimana kamu bakal mati? Ternyata kamu yang ngeracunin kakek. Kejahatan apa yang dilakukan keluarga Wardoyo sampai bisa ngelahirin anak kurang ajar kayak kamu? Kamu memang pantas mati. Aku kasih tahu kalian ya. Sekarang aku anggota keluarga Miner. Nama aku Lucky Miner. Kalau kalian berani nyentuh aku, Pak Indro nggak bakal lepasin kalian. Gitu ya? Kamu mau ngancam aku pakai nama keluarga Miner? Oke, kalau kamu mau setia ke keluarga Miner, biar aku antar kamu ketemu sama Mario sekarang. Pak Indro, tolong aku. Enggak, Ajus. Dasar pecundang. Masalah kecil aja nggak beres-beres. Indro, ini markas grup Wardoyo. Kami nggak nerima kamu. Angkat kakimu dari tempat ini. Grup Wardoyo bakal segera berubah jadi bagian dari grup Miner. Aku mau beli grup Wardoyo seharga 2 miliar. Kalau ada yang keberatan, aku bunuh dia. Kamu mau beli grup Wardoyo seharga 2 miliar? Kok nggak kamu rampas saja? Kalau aku rampas, mana bisa dapat uang secepat ini? Selain itu, aku curiga kamu yang bunuh putraku. Nah, kamu harus ikut aku. Kalian nggak punya bukti dan nggak ada landasan hukumnya. Atas dasar apa mau bawa Lando pergi? Di kota Dinar, omongan keluarga Miner itu dianggap bukti dan tindakan keluarga Miner landasan hukumnya. Bawa dia pergi. Tenang aja, mereka nggak akan nyakitin aku. Master Jackie, kayaknya kamu harus turun tangan. Kalau ini bisa nyelamatin Pak Tandra, aku bakal bawa kamu pergi. Hei nak, udahlah kamu nyerah aja. Atau aku patahin kaki dan tanganmu baru bawa kamu pergi loh. Berarti mending aku yang patahin kaki dan tanganmu terus lempar kamu keluar. Lancang! Master Jackie itu ketua pengawal keluarga Furious di Jingga. Dia pernah ngelawan ratusan tentara bayaran dan nggak pernah kalah. Kamu berani membuangnya. Cepat berlutut dan ngaku kamu salah. Keluarga Furious di Jingga. Kayaknya kamu mau turun tangan sendiri ya. Master Jackie, kami dan keluarga Furious nggak punya dendam. Kami juga nggak pernah musuhan. Kenapa kamu mau ngelawan kami? Darahnya memang pantas dihabisi. Kok aku ngerasa cuma patahin kaki dan tanganmu itu hukuman yang terlalu ringan ya? Sebenarnya kamu siapa? Kau bisa sehebat ini? Aku bisa hajar 100 sampah kayak kamu. Lando, kamu mau apa? Kepala keluarga Furious di Jinggar bentar lagi datang ke kota Dinar, datang ke Pesta Nagamas. Waktu itu dia bakal jadi ketua Jinaga. Beraninya kamu ngelawan keluarga Furious? Pesta Nagamas? Ketua Jinaga kamu bilang? Iya, status keluarga Furious ada di atas banyak orang. Keluarga Pavilion Mekar dan Frederick Norton harus tunduk sama dia. Kamu berani lancang ke keluarga Furious? Itu bakal sengsara. Kalau gitu aku habisi Jackie dulu. Terus ambil sedikit keuntungan. Lando, jangan gegabah. Keluarga Furious dari Jinggar jauh lebih kuat dari keluarga Miner. Mereka bisa habisi kita dengan gampang. Jangan sampai ngelawan mereka. Oke, aku nggak bakal bunuh dia. Kalau mau dia hidup, dia tetap harus dikasih hukuman. Lando, berani ngelukain Master Jackie?
Mampus kamu! Pergi sana. Kakek, masalah udah selesai. Kakek bisa lanjutin. Aku umumkan, kedepannya Judi Wardoyo jadi kepala keluarga Wardoyo dan presidir sekaligus komisaris utama grup Wardoyo. Lando, ikut aku keluar sebentar. Aku mau ngomong. Kamu nyembunyiin apa dari aku? Gak ada yang aku sembunyiin. Kamu pikir aku bodoh? Kamu bisa bikin Frederick nurutin kamu, terus kamu punya hubungan khusus sama Joyce, sampai bisa jinakin bom pakai tangan kosong. Yang paling gila lagi, hari ini darahmu bisa nawarin racun kakek. Sebenarnya kamu ini siapa? Secara hukum, identitasku itu suamimu. Jadi kamu nggak mau jujur sama aku ya? Gak usah ketemu aku lagi. Judy, kasih aku beberapa hari lagi. Begitu aku selesai nyelidikin semuanya, aku pasti akan jujur ke kamu. Kecuali si brengsek ini ngejar aku dan mertahanin aku sekali. Enggak, minimal 2 kali. Kalau enggak, aku nggak mau maafin. Udah aku selidiki, pelakunya keluarga Furious. Tolong kamu jelasin detailnya. Kepala keluarga Furious, si Donald Furious, bikin organisasi Hydra. Tujuannya itu memperpanjang umur putra tunggalnya. Maksudnya? Donald itu orang yang setia, tapi istrinya meninggal waktu masih muda, jadi dia fokusin dirinya ke anak tunggalnya, Tandra. Fisik Tandra lemah banget. Ada dokter ajaib yang bilang dia nggak bisa hidup lebih dari 18 tahun. Jadi Donald nyari dokter Christian buat memperpanjang umurnya, pakai cara jahat. Berarti alasan Hydra jual organ tubuh di mana-mana itu buat memperpanjang umurnya Tandra. Iya. Kakakmu punya kondisi tubuh yang istimewa. Makanya dia ditangkap dan dijadiin obat buat Tandra. Dia nggak cuma nyelakain kamu, tapi juga ngefitnah kamu dan jeblosin kamu ke penjara. Mereka mau ngurung kamu terus bikin kamu jadi bahan obat buat Tandra. Tapi mereka nggak nyangka aku udah jadi ketua Ginaga. Abis kamu pensiun, belum ada yang gantiin ketua Ginaga. Keluarga Furious terus berusaha keras ngeluarin biaya besar buat ngeyakinin para tetua badan pertahanan. Malam ini keluarga Miner bakal bikin pesta naga mas dan bawa cincin naga dan nguasain Ginaga. Di pesta naga mas malam ini, aku bikin keluarga Miner dan keluarga Furious nikmatin makan malam terakhir mereka. Lando memang sialan, beraninya dia cuekin aku. Tunggu aja, dia bakal aku marahin. Lando, sialan kamu! Joyce, kayaknya keluarga Furious udah mulai ngincer aku. Aku khawatir mereka bakal nyelakain Judy dan Jenny. Kamu harus pastiin keselamatan mereka berdua. Jangan sampai gegabah, oke? Oke, aku ngerti. Aku pergi dulu ya. Sialan, pantas aja aku nggak dikejar. Ternyata dia lagi mesra-mesraan sama Joyce. Sampai aku dicuekin. Kalian mau apa? Lepasin aku! Kamu mau apa? Hei, itu motorku! Di kartu itu ada saldo 2 miliar, sandinya 16 kali. Dia itu Lando, menantu keluarga Wardoyo kan? Ini kan acara eksklusif. Kok dia kesini? Lando, kenapa kamu nggak di rumah aja buat party bareng keluarga Wardoyo? Ngapain kamu datang ke acara ini? Memangnya kamu pantas ada di sini? Hah? Aku kesini buat bunuh kalian. Dasar sombong. Aku nggak peduli kamu suka membual, tapi kamu nggak pantas membual di sini. Mana si Indra itu? Cepat panggil dia. Dasar sampah. Beraninya kamu manggil begitu. Pengawal, cepat beresin dia. Patahin kakinya, lempar keluar. Laju. Ya. Kesabaranku ada batasnya. Aku ulangi sekali lagi. Mana si Indro? Cepat lepasin aku. Bentar lagi mereka sampai. Mereka dijaga orang-orang terbaik. Begitu mereka sampai, sehebat apapun kamu pasti bakal mati. Dasar Lando bajingan. Beraninya bikin onar di sini.
Aku akui, kamu memang punya nyali. Aku sudah disuruh apapun yang terjadi, kamu harus ditangkap. Nggak aku sangka, ternyata kamu malah datang sendiri. Cepat panggil Donald dan anaknya buat ketemu aku di sini. Mereka bakal aku hajar mereka. Dasar sampah. Kamu sudah kurang ajar sama ayahku. Terus berani ngejek keluarga Furious juga. Mau cari mati ya? Ngapain basa-basi lagi? Pengawal, cepat beresin sampah satu ini. Bikin dia berlutut di depan ayahku. Aku tahu kamu jago bela diri. Aku sudah siapin 6 tongkat listrik 1 kilowatt. Aku mau lihat kemampuanmu. Kamu meragukan kemampuanku. Lando, kamu pikir kamu jago bertarung jadi bisa beresin semuanya? Paling nggak buat beresin kamu. Nggak ada masalah. Beresin aku? Oke, maju sini. Aku mau lihat caramu gimana. Ayah, nggak usah dilindungi. Kamu ini keras kepala ya? Aku bukan keras kepala, tapi aku memang nggak takut apapun. Kamu nggak tahu ya, istrimu Judy sudah ditangkap anak buahku. Kamu udah bosan hidup ya? Berani kamu nyulik istriku? Kamu nggak percaya? Sini, cepat tunjukin. Hei! Cepat telepon anak buahmu, suruh mereka lepasin istriku. Lando, kalau kamu berani bunuh aku, jangan harap kamu bisa ketemu istrimu lagi. Ayo, bunuh aja aku biar kamu bisa cari istri baru. Kamu mau main-main ya? Kamu jago bertarung kan? Semua itu nggak ada gunanya. Di dunia ini yang penting itu kemampuan dan latar belakang. Orang kampungan kayak kamu yang cuma bisa bertarung bakal jadi sampah masyarakat. Sudah sadar belum? Kalau sayang nyawa istrimu, cepat berlutut dan minta maaf sama aku. cepat lanjut. Jangan mau berlutut. Aku mau lihat. Gimana akhir hidup Judy, si wanita murahan itu? Hah? Dengar baik-baik. Kalau istriku sampai lecet, kalian semua bakal tamat. Cepat sadar dong. Orang kampungan kayak kamu cuma pantas berlutut dan merangkak di kakiku. Aku hitung sampai 3. 1. Ayah! Setauku kamu cuma punya 3 putra. Sepertinya dia ini keturunan terakhirmu kan? Menurutmu apa aku berani bunuh dia? Kamu pasti gak berani bunuh putraku. Kalau berani, aku bunuh istrimu. Kayaknya kamu gak sayang putramu yang ini ya. Tolong aku. Kedua putraku sudah dibunuh bajingan kayak kamu. Istrimu bakal aku bunuh. Pengawal, cepat telepon dan tunjukin videonya ke Lando. Dia mau tahu cara istrinya mati. Gak usah ditelepon, aku udah datang. Judy, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Tapi waktu mereka nangkap aku, tanganku agak terkilir. Untung aja Bu Joyce datang, nolong aku. Terima kasih, Joyce. Nggak usah sungkan. Judy, kenapa kamu bisa muncul di sini? Mana anak buahku? 2 anak buahmu yang nggak bisa apa-apa itu, udah aku beresin dengan gampang. Kayaknya mereka udah di penjara dan lagi nulis surat pengakuan. Joyce, kamu pemilik pavilion Mekar dan kamu sudah jual tanahmu buat bantu keluarga Wardoyo. Kenapa kamu sampai kayak gitu? Kayaknya gara-gara dia ganteng. Kamu nggak tahu, kami dekat sama keluarga Furious. Kalau kamu cari gara-gara sama kami, sama aja kamu nantangin mereka. Aku tahu atau nggak tahu, kayaknya nggak ada bedanya. Lagian keluarga Furious juga bakal lenyap. Lenyap? Keluarga Furious bakal datang ke acara hari ini
dan nunjukin kekuasaan mereka kepada semua orang. Si Donald mau jadi penguasa. Mendingan dia nggak usah mimpi deh. Kamu cari mati ya? Lando, Bu Joyce, kita pergi aja. Aku dengar kabar, keluarga Furious bakal bawa banyak pengawal. Begitu mereka sampai, kita nggak bisa pergi. Ayo. Lando, kamu sudah bunuh dua putraku, terus kamu mau kabur? Kalian nggak bakal bisa kabur. Kalian harus ikut nemenin putraku. Iya, omonganmu benar. Kami belum boleh pergi. Sebelum semuanya selesai, gak ada yang boleh pergi. Lando, jangan sembarangan. Ini bahaya, kita pergi aja. Gimana kalau kita pergi, habis semua mereka mati? Gimana? Selain keluarga Miller, kamu juga mau nyingkirin keluarga Furious? Memangnya kamu nggak tahu Donald Furious itu siapa? Kita ini bukan tandingannya. Udah, tenang aja sayang. Percaya sama aku ya. Tenang aja. Dia bisa nyingkirin mereka semua kok. Tapi keluarga Furious itu kan yang paling berkuasa di kota ini. Menurutku, kamu harus belajar lebih percaya lagi sama dia. Aku nggak jadi pergi. Panggil temanmu itu ke sini. Aku mau beresin kalian semua. Lando, kamu sudah cari masalah sama keluargaku. Aku nggak bakal pernah maafin kamu. Hari ini aku bersumpah, mayatmu pasti bakal hancur lebur. Kalau kamu benci aku, itu wajar banget. Begitu mereka sampai, kalian semua bakal aku kirim ke alam baka. Biar kamu bisa ketemu lagi sama anak-anakmu di alam baka. Anak muda zaman sekarang makin gak tahu sopan santun. Aku mau tahu, apa rencanamu Donald Furious? Kepala keluarga Furious buat ngantar kami ke alam baka. Pak Donald, yaitu Lando, Pak. Ternyata dia obatnya putraku. Pak Donald, Lando sudah bunuh dua putraku yang tersisa, Pak. Papa harus bantu aku balas dendam dan negakin keadilan, Pak. Tolonglah. Hari ini aku Donald bakal nerima cincin naga dan dinobatkan jadi ketua Ginaga. Selain itu, putraku juga dapat tanda Furious, putra Donald Furious, perpanjangan umur 50 tahun. Ini hari yang bagus. Hari yang bagus buat kita. Habis Pak Donald resmi dinobatin jadi ketua, Pak Donald bakal jadi orang nomor 1. Salah Pak Donald. Monster kayak kamu itu gak pantas mimpin Ginaga. Hah, mantan ketua Ginaga terluka, terus ngundurin diri. Sudah 6 tahun Ginaga kehilangan ketua. Bolak-balik pemilihan. Aku diputuskan buat mimpin Ginaga. Aku nggak pernah nyangka orang udik dari kota Dinar kayak kamu berani banget ya menyombongkan diri kayak gini. Kamu nggak takut resikonya? Kamu udah gila ya? Berani-beraninya kamu nantangin penguasa kayak gitu? Judy, kalau di dunia ini cuma ada satu orang yang berhak mimpin Ginaga, itu aku. Lando, kamu ini konyol banget ya. Ya udah, ketawa aja. Kalau berani, kamu pasti bisa ketemu kedua putra. Cuma ada 2 cara nentuin ketua Ginaga. Pertama, ketua sebelumnya bakal nyerahin cincin naga sebagai tanda penyerahan kekuasaan. Kalau terjadi sesuatu, nanti Menteri Pertahanan berhak milik ketua yang baru. Ketua yang baru bakal nerima cincin naga sebagai tanda penyerahan kekuasaan. Kamu pikir kalau cuma ngomong aja, kamu bisa dapetin posisi itu? Kamu ngerasa lebih hebat dari Menteri Pertahanan? Lando, cuma bercanda kok. Kami sama sekali nggak punya masalah sama keluarga kalian. Aku datang ke sini cuma buat bawa dia pulang. Hari ini hari perayaan yang penting buat kalian. Kami nggak bakal ganggu. Permisi. Judy, selama ini kamu mau tahu soal identitasku kan? Sebenarnya aku mau nunggu beberapa hari lagi. Tapi hari ini, kayaknya aku udah nggak perlu nyembunyiin identitasku. Identitasmu? Mau tahu? Aku ini ketua Ginaga. Ternyata kamu ini ketua Ginaga yang terkenal banget itu. Pantas kamu kok hebat banget. Kayaknya orang lain gak bisa ngalahin kamu. Jangan mimpi, 6 tahun lalu, ketua Ginaga mendadak mundur sebelum penerusnya sempat dipilih. Selama 6 tahun ini posisi ketua itu kosong. Dan ini benar-benar di luar prediksi semua. Suami kamu itu gak mungkin ketua Ginaga. Udah kayak gini kamu masih bisa bercanda. Oh ya,
Kayaknya aku suka cewek ini. Aku mau dia ya. Ini pertama kalinya putraku suka cewek. Tenang aja, habis Lando, ayah jadiin obat buat kamu. Cewek itu bakal jadi punyamu. Cewek cantik, mulai hari ini kamu jadi milikku. Awal, cepat tangkap mereka berdua. Aduh! Lando, mereka ini ahlinya bela diri. Siap-siap mati kamu! Kamu bisa ngalahin 4 pengawal keluarga Furious yang paling hebat. Kayaknya aku harus turun tangan buat ngalahin orang udik kayak kamu. Freddy, Alfonso, Lionel, ketiga petinggi tiba. Hari ini upacara pelantikan ketua. Siapa yang berani bikin onar? Mati kamu. Begitu aku resmi dilantik jadi ketua, kamu bakal aku habisi. Kasih cincinnya ke aku. Meski cincin itu ada di depan matamu, kamu nggak bakal pernah bisa ngambil. Lionel, orang ini cari gara-gara terus sama aku. Sebagai satu-satunya penerus jabatan ini, aku perintahkan kalian buat hajar dia. Kenapa bengong aja? Cepat serang! Aku udah dapat izin dari Menteri Pertahanan. Kalau bisa pakai cincin itu, aku berhak jadi ketua. Kalian bertiga berencana untuk berkhianat. Kamu cari masalah sama ketua kami. Kamu layak dibunuh, apalagi cuma dihajar. Jadi dia, Lando, ikut ketua kalian. Kami ucapkan salam ketua. Kamu benar-benar ketua Ginaga. Aku mana tega bohongin kamu. Donald, udah jangan bebal lagi. Ternyata waktu itu, aku kelewatan ya. Sampai kamu punya kesempatan dipilih untuk menjadi ketua. Sayangnya, kamu itu miskin. Dan kamu gak bisa punya semuanya. Cuma aku yang pantas. Donald, aku mau tanya sama kamu. Apa benar kamu yang udah ngebunuh kakakku? Ya benar. Kakakmu harus dikorbanin demi hidup putraku. Justru itu kehormatan buat kakakmu. Kalau gitu, kamu dan putramu harus tinggal di sini buat nebus dosa kalian. Begitu aku dapat cincin itu dan menjadi ketua Ginaga, posisimu yang dulu itu gak bakal ada artinya di hadapanku. Masih mau balas dendam. Kakak harus lihat dari atas sana. Aku bakal balesin dendam kakak. Balas dendam? Yang benar saja, walaupun kamu itu mantan ketua, tapi kamu gak bisa nguasain cincin itu dan jadi penerus. Kamu itu sama saja kayak siapa. Begitu aku dapat cincin itu dan menjadi ketua, kamu aku jadiin obat buat putraku. Donald, kamu lancang banget. Kamu berani nyuri cincin naga? Aku sudah dapat izin dari Menteri Pertahanan di dunia ini. Cuma aku yang bisa nguasain cincin ini. Nguasain cincin? Jangan mimpi ya. Gak semua orang bisa nguasain cincin itu. Kamu jangan mengada-ada. Dasar gak tahu diri. Orang rendahan kayak kamu cuma pantas dijadiin bahan obat buat orang-orang kayak kamu. Dengar ya, waktu kakakmu mati, dia menderita 2 jam. Dia terus nangis dan memohon-mohon minta kami lepasin dia. Tapi itu mustahil. Jadi siap-siap aja lihat penobatanku sebagai ketua. Kok begini? Aku kan sudah dapat izin dari Menteri Pertahanan. Kenapa cincin ini malah nyakitin aku? Ada aku di sini. Aku pemilik sejati cincin naga itu. Sembarangan. Kamu sudah terluka parah dan jadi cacat. Gak pantas jadi ketua. Siapa yang bilang Pak Lando terluka? Masih aja pura-pura. Kalau dia nggak terluka, kenapa dia biarin posisi ketua itu kosong? Biar aku tunjukin cara nguasain cincin itu gimana. Lando, kamu jangan sampai terprovokasi sama dia. Judy, aku baik-baik aja, nggak apa-apa kok. Aku juga tenang banget. Kamu nggak perlu pura-pura sama aku. Kalau nggak terluka, kamu pasti bisa bongkar dalang di balik semuanya pakai kekuatanmu. Kekuatan yang kamu maksud itu bisa nguasain seluruh tubuhku.
Aku nggak bisa ambil risiko cuma demi kepentingan pribadi. Selamat datang kembali di Ketua. Selamat datang kembali di Ketua. Ini mustahil. Ini mustahil. Ini mustahil. Ini mustahil. Udah aku bilang kan, kalian harus bayar kematian kakakku dengan nyawa kalian. Aku nggak takut sama kamu. Aku lawan kamu. Jangan bunuh aku. Tolong ampuni nyawaku. Kakak, aku udah nikah dan punya anak. Orang-orang yang nyakitin kakak juga udah aku beresin. Istirahat yang tenang ya, Kak. Jenny, waktu itu kamu bilang tante boleh jadi ibu keduamu. Tawaran itu masih berlaku nggak?